oleh petugas PLN. Kalau untuk galur seluruh total 7 RW sudah kena pemadaman. Dan ini gardu ini juga termasuk Kelurahan Kampung Rawa. Jadi pemadaman juga dari efek dari gardu yang bermasalah ini kebakaran. Saudara, kebakaran terjadi di sebuah rumah di kawasan Ngagel, Wasada, Surabaya pada Minggu malam. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik di lantai 2 dan merambat hingga lantai 1. Kebakaran membuat penghuni rumah dan warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat di ruangan lantai 2 dan dengan cepat merembet ke lantai 1 dan membakar sepeda motor yang terparkir di garasi. Api dapat dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran kota Surabaya dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Seluruh penghuni rumah yang berjumlah 10 orang berhasil diselamatkan. Atas ini kosong, belum ada, dan penghuni itu semua di lantai 1. Rutinitas yang mereka lakukan kalau jam 7 biasanya matikan listrik semua karena belum ada yang menempati di lantai 1. Nah, tadi setelah dimatikan ada info kebakaran, dilihat api sudah besar. Dalam kejadian ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya luka saja tadi tangan dan sudah ditangani oleh PMI, dan ada yang tetangganya tadi yang sempat shock dan sudah ditangani oleh PMI juga. Saudara, permukiman padat di kawasan Pademangan, Jakarta Utara hangus terbakar. Musibah kebakaran mengakibatkan kereta api jurusan stasiun Tanjung Priok menuju stasiun Kemayoran dihentikan sementara. Kobaran api membakar puluhan rumah di Jalan Hidup Baru Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu kemarin, saudara. Hal ini membuat warga panik. Beberapa warga berusaha mengevakuasi barang berharga yang berada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan sejumlah warga berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga api berasal dari korsleting di warung kelontong dan menyambar ke bangunan lain. Bunyi gitu kayak boom, tapi kan petasan kan. Nah, terus saya keluar, udah terjadi kayak gini sih, Bang. Kelihatannya sih warung apa listrik gitu. Kan depan ini ada yang jualan warung sembako gitu, ada gas juga sih. Mungkin listrik kali nyamber ke gas gitu mungkin. Soalnya dia bunyi kayak boom gitu, kayak meledak petasan gitu. Sementara itu, akibat musibah kebakaran ini membuat kereta api jurusan stasiun Tanjung Priok menuju stasiun Kemayoran dihentikan sementara. Bahkan kereta api sempat berhenti karena tak berani melintasi akibat kobaran api. Perlintasan rel juga digunakan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Hingga saat ini petugas dan polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran ini. Lokomotif, oh gitu. Nah terus dia mengarah mana lagi, Mas? Ancol. Tadi kenapa, Mas, sempat berhenti? Kebakaran. Takut ya? Itu. Iya. Jalur kereta sendiri. Ya iya, kan nunggu selesai dulu. Jadi sempat diberhentikan dulu ya, Mas? Berarti tidak ada perlintasan dulu, Mas? Saudara, polisi menemukan bunker minuman keras di sebuah warung di kawasan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bunker dikubur sedalam 1 meter dan menyimpan ratusan botol minuman keras. Satuan Sabara Polres Cimahi menemukan bunker usai mendapat laporan dari warga yang sering mendapati warung tersebut menjual miras. Dalam bunker ditemukan 150 botol miras ilegal dan 3 jerigen berisi miras siap edar. Bunker sengaja dibuat pemilik warung untuk mengelabui petugas. Pemilik warung dibawa polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dan pada saat kami periksa, minuman kerasnya ini mereka sembunyikan di bunker. Kurang lebih kedalaman 1,5 meter. Di situ ditumbuk minuman-minuman keras dalam maksud untuk menghindari atau mengelabui petugas pada saat melakukan razia. Namun atas kejelian petugas, alhamdulillah bisa terungkap.
Saudara, polisi ungkap jaringan peredaran narkoba yang disimpan di dalam berangkas yang ditanam di salah satu bangunan di Universitas Negeri Makassar. Temuan tempat penyimpanan narkoba dalam kampus Universitas Negeri Makassar merupakan berangkas yang ditanam di bawah tanah. Dalam berangkas ditemukan 4 kg lebih narkoba. Penemuan berangkas diketahui dari seorang pemakai yang sebelumnya ditangkap. Para pelaku bukan mahasiswa aktif UNM, melainkan pernah berkuliah di UNM. Polisi kini memburu tersangka lain yang masuk dalam jaringan Rutan Jeneponto dan Lapas Boni. Seusai mengkonsumsi narkotika sabu, ini sering mereka melakukan itu di kampus UNM Parangkampung. Dan setibanya di kampus, petugas kepolisian menemukan 4 orang sedang mengkonsumsi pesta narkoba, sabu dan ganja. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 tersangka tersebut dan ditemukan barang bukti di lantai di dalam ruangan berupa 7 saset plastik klip ya, berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 4,7010 gram. Kita ke Samarinda, Kalimantan Timur, saudara. Seorang anak balita berusia 3 tahun dinyatakan positif narkoba setelah diberi minum oleh tetangganya. Anak balita tersebut kini dirawat di rumah sakit akibat berperilaku tidak biasa, seperti hiperaktif dan tidak bisa tidur selama 3 hari saudara. Anak balita berusia 3 tahun tersebut diketahui positif narkoba jenis sabu. Usai keluarga dan tim reaksi cepat perlindungan anak Kaltim membawa sang anak ke rumah sakit untuk dites urin. Tes dilakukan akibat anak tersebut berperilaku yang tidak biasa seperti hiperaktif, mengeluarkan keringat berlebih dan tidak tidur selama 3 hari usai diberi air minum oleh tetangganya. Sang anak kini dirawat di rumah sakit, sementara kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Samarinda. Terus diambilkan air yang di dekatnya si ibu tadi, diminumkan ke anak. Nah setelah itu reaksi daripada si anak malamnya dia tidak tidur, terus kemudian dia hiperaktif, ngoceh terus, keluar keringat sejagung-jagung, dan dia mengambil barang-barang yang ada di sekitarnya kayak bersih-bersih dan sebagainya itu. Kemudian ibu ini datang ke TRC, kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit, terus di rumah sakit tersebut dites urinnya dan ternyata positif. Ya saudara, usai sudah kami menemani Anda di Kompas Pagi hari ini. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi, saya Yan Rahman. Dan saya Gracia Dur, pamit undur diri, sampai jumpa. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 10 Zulhijjah tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Adha. Ikuti sidang isbat penentuan Idul Adha 1444 Hijriah. Minggu 18 Juni pukul 7 malam. Live di Kompas TV.
8 orang di Sintang, Kalimantan Barat meninggal dunia akibat rabies setelah digigit anjing gila. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetapkan Sintang sebagai KLB atau kejadian luar biasa untuk rabies. Seorang anak balita berusia 3 tahun dinyatakan positif narkoba setelah diberi minum oleh tetangganya. Anak balita itu kini dirawat di rumah sakit akibat berperilaku tak biasa seperti hiperaktif dan tak bisa tidur selama 3 hari. Polisi mengungkap jaringan peredaran narkoba yang disimpan di dalam brankas yang ditanam di salah satu bangunan di Universitas Negeri Makassar. Informasi politik, putra sulung Jokowi, Kaesang Pangarep, membuat heboh setelah, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep membuat heboh setelah muncul pernyataannya untuk siap maju sebagai Depok pertama. Benarkah ini pertanda dia siap di kontestasi Pilkada Wali Kota Depok? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Dengan anggaran tahun ini yang mencapai 7,5 miliar rupiah, jalur sepeda di DKI Jakarta menjadi polemik. Anggota DPRD DKI menyatakan pemanfaatan jalur sepeda di Jakarta tidak sampai 10%. Lebih dari 90% dipakai untuk parkir liar, untuk melawan arah, dan untuk berdagang. Halo saudara, selamat pagi, selamat hari Senin untuk Anda. Hari ini kita jumpa lagi 12 Juni 2023. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, baik, semangat dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ada di perjalanan untuk menuju kantor, ya tetap hati-hati. Iya, sudah tidak terasa ternyata sudah hari Senin lagi ya. Senin lagi. Sudah hampir di pertengahan bulan Juni dan ini bulan Juni sudah pertengahan tahun. Begitu cepat. Dan selamat dulu untuk Anthony Sinisuka Ginting, Singapura Terbuka, mempertahankan gelar tahun lalu dan hanya satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di 5 partai final di Singapura Terbuka. Di satu sisi tunggal putra kita punya pemain-pemain dengan konsistensi yang cukup tangguh seperti Anthony. Di beberapa yang lain mungkin menjadi pertanyaan dan beberapa ganda putra ganda campuran kita dipertanyakan. Biasanya kita selalu menaruh perwakilan ketika berada di final-final seperti Singapura Terbuka. Jadi mudah-mudahan ini kebahagiaan tapi juga pertanda yang harus dievaluasi dari bulu tangkis Indonesia di beberapa nomor, di beberapa kejuaraan. Itu dari olahraga. Dari politik nasional, kita nanti akan berbincang mengenai Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Ini mau serius atau enggak sih ke Wali Kota Depok? Karena belum ada pernyataan yang betul-betul secara resmi mengatakan bahwa iya saya akan maju. Dan kalaupun ada, beberapa hari yang lalu menjelang akhir pekan di channel YouTube, videonya mengatakan jadi Depok pertama. Ini kemudian jadi, kok Depok pertama sih, bukan Depok 1 begitu ya? Depok nomor 1. Untuk apa? Nah inilah yang kemudian menimbulkan polemik, ini serius atau tidak. Dan selama ini ada satu partai PSI yang tampaknya berada di depan. Kita ingin tanya nanti sama PSI yang kemudian hadir secara daring nanti di segmen dialog pada pagi hari ini, seberapa serius menurutnya Kaesang akan maju di Pilkada pada 24 Februari 2024 mendatang untuk menjadi Wali Kota Depok. Iya, tentu kalau misalnya memang benar jadi Depok 1, Depok pertama itu adalah menuju ke Depok 1, otomatis kan harus ada persiapannya ya. Kita harus lihat tolok ukur persiapan Kaesang seperti apa.
Masalahnya ini bisa dibilang mendadak gitu ya, bisa dibilang mendadak meskipun memang teasernya itu sudah disampaikan kakak yang pertama ini si Gibran Rakabuming Raka waktu itu bilang di meja makan katanya kalau Kaisang ini tertarik di dunia politik itu bilang sama bapaknya Pak Presiden dan juga Gibran. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ada saja karena Kaisang ini lagi-lagi ya putra dari Presiden Republik Indonesia gitu. Iya, bukan tidak mungkin dan kita tunggu saja seberapa serius memang mau terjun ke politik atau memang masih di dalam bisnis dan kemudian melakukan gimmick-gimmick tertentu untuk masuk bisnis atau produknya di Kota Depok. Iya, ini kata orang-orang kalau memang ke situ berarti strategi marketingnya luar biasa S3 luar biasa. gitu katakannya. Nah, kita nanti akan perbincangkan hal tersebut. Selain satu lagi menjadi perhatian kita, walaupun terjadi di Sintang, Kalimantan Barat ya, Valen ya, tetapi ada rabies yang juga telah memakan 8 orang meninggal dunia di Sintang, Kalimantan Barat. Ini harus menjadi perhatian kita semua karena di sekitar lingkungan kita banyak hewan yang bisa terjangkit rabies. Mulai dari anjing yang secara liar hidup, mungkin di beberapa daerah itu terjadi, kucing liar, monyet atau kera juga harus kita perhatikan. Nah, ini akan menjadi perhatian kita dan mungkin nanti akan ada sorotannya terkait dengan apa yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat. Ya, utamanya juga mengenai upaya meminimalisasi agar rabies ini tidak meluas. Bagaimana juga dengan keadaan vaksin yang ada di Indonesia ini nanti juga kita soroti. Sebelum ke sana, saudara, kami akan hadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Informasi yang pertama ini ada kebakaran yang terjadi di sebuah rumah di kawasan Ngagalwasana, Surabaya pada Minggu malam. Kebakaran ini diduga akibat konsleting listrik di lantai 2 dan merambat hingga ke lantai 1. Kebakaran membuat penghuni rumah dan warga sekitar panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat di ruangan lantai 2 dan dengan cepat merembet ke lantai 1 dan membakar sepeda motor yang terparkir di garasi. Api dapat dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran kota Surabaya dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Seluruh penghuni rumah yang berjumlah 10 orang berhasil diselamatkan. Peristiwa kebakaran lain, saudara, 2 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Kasa di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Minggu kemarin. Kobaran api membesar dan membuat warga sempat panik untuk menyelamatkan diri beserta harta benda mereka. Api yang awalnya melahap satu rumah, kemudian merambat ke bangunan rumah lainnya. Menurut warga, api dipicu dari salah satu rumah yang tengah ditinggal oleh pemiliknya. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah ada 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Saudara, 2 unit rumah dan sebuah gudang hangus terbakar di Jalan Madrasah, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain membakar bangunan, 1 unit mobil tangki yang ada di dalam gudang pun turut hangus terbakar. Kebakaran ini sulit dipadamkan lantaran di dalam gudang terdapat sejumlah bahan bakar minyak. Menurut informasi dari warga sekitar, api ini diduga berasal dari salah satu rumah yang ada dekat dengan gudang. 9 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Pemko Medan diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Pemukiman padat di kawasan Pademangan, Jakarta Utara hangus terbakar. Musibah kebakaran ini mengakibatkan kereta api jurusan stasiun Tanjung Priok menuju ke stasiun Kemayoran dihentikan untuk sementara. Kobaran api membakar puluhan rumah yang ada di Jalan Hidup Baru, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu siang dan membuat panik sebagian warga. Beberapa warga berupaya untuk mengevakuasi barang-barang berharga mereka yang ada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan sejumlah warga berjibaku untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran ini berasal dari api karena korsleting di sebuah warung kelontong
dan akhirnya menyambar ke bangunan lain. Polisi menemukan bangker minuman keras di sebuah warung di kawasan Cibabar, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bangker ini dikubur sedalam 1 meter dan menyimpan ratusan botol minuman keras ilegal. Satuan Sabara Polres Cimahi menemukan bangker usai mendapat laporan dari warga yang sering mendapati warung tersebut menjual miras. Di dalam bangker ini ditemukan ada 150 botol miras ilegal dan 3 jerigen berisi miras siap edar. Bangker sengaja dibuat pemilik warung untuk mengelabui petugas. Pemilik warung dibawa polisi untuk diperiksa lebih lanjut beserta barang bukti miras. Dan pada saat kami periksa, minuman kerasnya ini mereka sembunyikan di bangker. Kurang lebih kedalaman 1,5 meter. Di situ ditumbuk minuman-minuman keras dalam maksud untuk menghindari atau mengelabui petugas pada saat melakukan razia. Namun atas kejelian petugas, alhamdulillah bisa terungkap. Kita menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur, saudara, untuk sorotan berikut. Seorang anak balita berusia 3 tahun dinyatakan positif narkoba setelah diberi minum oleh tetangganya. Anak balita tersebut kini dirawat di rumah sakit akibat berperilaku tidak biasa, seperti hiperaktif dan tidak bisa tidur selama 3 hari. Balita berusia 3 tahun ini diketahui positif narkoba jenis sabu usai keluarga dan tim reaksi cepat perlindungan anak Kaltim membawa sang anak ke rumah sakit untuk dilakukan tes urin. Tes dilakukan akibat anak ini berperilaku yang tidak biasa, seperti hiperaktif, mengeluarkan keringat berlebih, dan tidak bisa tidur selama 3 hari. Usai diberi air minum oleh tetangganya, sang anak kini dirawat di rumah sakit. Sementara kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Samarinda. Terus diambilkan air yang di dekatnya si ibu tadi, diminumkan ke anak. Nah setelah itu reaksi daripada si anak malamnya dia tidak tidur, terus kemudian dia hiperaktif, ngoceh terus, keluar keringat sejagung-jagung, dan dia mengambil barang-barang yang ada di sekitarnya kayak bersih-bersih dan sebagainya itu. Kemudian ibu ini datang ke TRC, kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit, terus di rumah sakit tersebut dites urinnya dan ternyata positif. Kejadian ini bermula, saudara, saat korban bersama sang ibu berkunjung ke rumah tetangganya. Saat di rumah tetangganya, korban mengaku haus dan minta minum. Tetangga kemudian memberikan minum dalam kemasan botol kepada korban. Sepulangnya ke rumah, korban mengalami perilaku yang tidak biasa, seperti hiperaktif, berkeringat berlebih, bahkan tidak bisa tidur hingga 3 hari. Karena merasa curiga, ibu korban lantas melaporkan hal ini ke tim reaksi cepat perlindungan anak Kaltim yang kemudian membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan tes urin. Hasil tes urin inilah yang menyatakan korban positif narkoba dan kini dirawat di rumah sakit. Kita ke kecelakaan laka lantas, saudara. Kecelakaan maut ini terjadi di Kabupaten Malang, di mana 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. 1 orang di antaranya ini adalah seorang bayi. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Asri Katon, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, melibatkan 1 mobil pickup dan 3 sepeda motor. Akibat peristiwa ini, 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. 1 di antaranya adalah bayi yang diperkirakan berusia 1 tahun. Sementara 1 korban lain mengalami luka patah kaki. Menurut saksi, mobil pickup mengalami remblong hingga menabrak 3 sepeda motor. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Mobil Grand Max ini dari arah barat kenceng. Terus beberapa detik kemudian terdengar suara duan gitu.
aku lari ke sini, sudah ada korban 4 itu. Tadi sempat nanya nggak ke sopir Grand Max-nya? Sempat. Apa tuh? Katanya sih loss. Belum katanya. Saudara tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Kami segera kembali. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, Panasin, paling panas dari Plosa. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saudara, satu orang meninggal dunia setelah mobil yang dikendarainya menabrak tiang penyangga jembatan penyeberangan orang di kawasan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Menurut saksi mata, saat kejadian mobil melaju dari arah selatan menuju utara ke kota Surabaya. Pengemudi diduga kurang konsentrasi saat mengendarai hingga mobil berisi 6 orang itu menabrak tiang penyangga. Korban yang meninggal dunia saat itu duduk di bangku tengah mobil dan diduga mengalami benturan cukup keras saat mobil menghantam tiang JPO. Sebuah rekaman video amatir merekam aksi seorang polisi menangkap pelaku pencurian di jalan tol. Pelaku tampak tak berkutik saat ditangkap. Nih, sama tas-tasnya pasal kami lagi benerin ban. Polisi manapun datang di kilometer 20. Pelaku diketahui beraksi saat pengendara mobil sedang memperbaiki ban kendaraan mereka di jalan tol Belmerah, kilometer 20 Kota Medan, Sumatera Utara. Perekam video bilang, pelaku mengambil tas korban yang berisi ponsel dan uang tunai dari mobil mereka yang tak terkunci saat memperbaiki ban bocor. Pelaku kemudian ditangkap oleh Bribtu Edoardo Ginting, pria yang menggunakan kaos berwarna kuning ini.
Saat kejadian, Bribtu Edo sedang melintas di sisi yang berlawanan. Secara spontan, Bribtu Edo menghentikan kendaraannya dan menyeberangi jalan tol untuk mengejar pelaku yang sempat kabur sejauh 300 meter. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Percut Seituan. Sembilan nelayan di pantai Buk-Buk, Kabupaten Karangasem, Bali, terseret ombak. 8 orang berhasil selamat, sedangkan 1 orang masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Petugas SAR Karangasem melakukan pencarian dengan menurunkan 1 rubberboat dengan menyisir di lokasi korban hilang. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir pantai. Korban diduga terseret ke arah barat sesuai arus laut. Informasi lainnya, saudara, warga Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan temuan jenazah tak utuh di dalam parit. Polisi kini tengah memeriksa sejumlah saksi serta proses identifikasi jenazah. Sebuah kantong plastik mengambang di dalam parit, tepatnya di pinggir jalan raya penghubung antara Surabaya dengan Mojokerto di Sidoarjo, Jawa Timur. Bau busuk pun mulai tercium. Warga sekitar yang curiga langsung memeriksa isi dalam kantong. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui isinya merupakan potongan jenazah manusia. Polisi pun bergerak dan membawa temuan jenazah tak utuh itu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Orang mayat seorang laki-laki usia 20-30 tahun dalam kondisi tidak punya tangan dan punya kaki. Diduga jenazah berjenis kelamin laki-laki, namun polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi korban. Mereka juga masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk melengkapi bukti. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan duo kembar Rihanna dan Rihani sebagai tersangka atas kasus penipuan pre-order iPhone. Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan kasus penipuan iPhone yang sempat dilaporkan oleh sejumlah korban yang ditangani jajarannya. Polda Metro Jaya telah mengambil alih penanganan kasus penipuan yang diduga merugikan para korban sebesar 35 miliar rupiah. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus bisa disatukan karena para korban melaporkan Rihanna dan Rihani ke dua kantor Polres yang berbeda. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim khusus untuk mengejar Rihanna dan Rihani. Saat ini, Polda Metro Jaya juga telah menetapkan Rihanna dan Rihani sebagai tersangka. Selain dugaan penipuan penjualan pre-order iPhone, si kembar Rihanna dan Rihani ini juga pernah dilaporkan ke polisi dalam kasus penipuan dan penggelapan mobil sewaan. Kalau memang nggak ada orangnya, kita bisa langsung tingkatkan jadi tersangka dan itu bisa dipanggil langsung ditangkap. Ya, kita akan analisis dulu lah yang lain. Berarti masih saksi ya Pak ya? Nah, bukan saksi, kita analisis lagi. Kalau di Polda itu sudah tersangka. Saudara, pemerintah mencabut aturan wajib memakai masker di ruang publik karena COVID-19 sudah semakin terkendali. Warga yang sehat tak lagi wajib pakai masker. Pemerintah menghapus aturan wajib protokol kesehatan terkait penggunaan masker sejak 9 Juni 2023 lalu. Aturan baru ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 1 tahun 2023. Dalam aturan ini, pemerintah menganjurkan warga tetap vaksinasi COVID-19 hingga booster kedua. Warga juga diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Warga dianjurkan tetap mencuci tangan menggunakan sabun. Bagi orang yang tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, pemerintah menganjurkan jaga jarak dan menghindari kerumunan. Terakhir, pemerintah menganjurkan tetap menggunakan aplikasi Satu Sehat untuk memantau kesehatan. Kementerian Kesehatan menjelaskan aturan baru ini diberlakukan karena COVID-19 semakin terkendali. COVID-19 di Indonesia ini terlihat terus semakin terkendali, terutama pada masa transisi endemi ini. Oleh karena itu, kemudian diputuskanlah untuk melakukan relaksasi lagi terhadap protokol kesehatan. Saat ini masker sudah bisa
tidak dipergunakan dengan syarat bahwa kita dalam kondisi sehat dan kita tidak beresiko untuk menularkan ataupun juga tidak pada kondisi yang berpotensi untuk tertular COVID-19. Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan, dari 1 Januari hingga 8 Juni 2023 tercatat, kasus positif turun 31%. Rata-rata persentase kasus kesembuhan tercatat 97,47%. Sedangkan kasus kematian turun 43%. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman meminta pemerintah tetap menekankan bahwa COVID-19 masih harus diwaspadai. Data menunjukkan bahwa orang itu meskipun sudah divaksinasi booster sekalipun bisa terinfeksi. Nah, ini yang tentu harus disampaikan pada publik dengan strategi komunikasi risiko yang efektif. Penumpang bus Transjakarta mulai hari ini tidak lagi wajib memakai masker di dalam bus. Dikutip dari akun Twitter PT Transjakarta tertulis, diperkenankan untuk tidak menggunakan masker dan tetap dianjurkan menggunakan masker bila keadaan kurang sehat. Pemakaian masker tak lagi diwajibkan di ruang publik. Namun aturan ini harus dilaksanakan secara bijaksana karena COVID-19 tetap perlu diwaspadai. Tim Liputan, Kompas TV. Kopi Bali kali ini bukan minuman untuk menemani waktu senja, melainkan program unggulan Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menyapa pengadilan se-Bali yang dikemas dengan konsep koordinasi dan komunikasi di pagi hari melalui aplikasi Zoom Meeting. Program ini memiliki tujuan untuk pembinaan, penjagaan mutu pelayanan masyarakat, dan berkomunikasi kepada seluruh pengadilan dalam hal teknis maupun keadministrasian. Selain itu, program ini juga merupakan langkah penguatan pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Denpasar selaku pengawal terdepan Mahkamah Agung di daerah. Melalui program Kopi Bali, Pengadilan Negeri mampu menjaga kinerja untuk melayani pencari keadilan. Program ini berjalan sejak tahun lalu dan berupaya rutin dilakukan sebulan sekali. Forum ini diikuti pimpinan Pengadilan Negeri se-Bali, hakim, pejabat struktural, dan staf. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Muhammad Hatta mengatakan misi Pengadilan Tinggi Denpasar untuk meningkatkan integritas harus dipupuk dan dirawat. Pengadilan Tinggi Denpasar mengemas tema program yang berbeda setiap bulannya, mengikuti isu terkini yang terhubung dengan tupoksi instansi. Realisasi program ini dilakukan karena Pengadilan Sentral menginstruksikan sosialisasi progres dan komunikasi rutin, dan Pengadilan Tinggi Denpasar menjadi penyambung lidah dari pusat ke daerah. Ini adalah bentuk kami komunikasi dan koordinasi sesama wilayah di Bali ini dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan juga berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan itu teknis maupun yang hal-hal yang ke administrasi. Ini dalam rangka penguatan pengawasan dari Pengadilan Tinggi selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah. Antusiasme peserta Kopi Bali sangat tinggi karena program ini dinilai mampu menjadi wadah solusi dari permasalahan yang ada. Diharapkan program ini mampu menjaga integritas Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kiki Syah, Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep membuat heboh setelah muncul pernyataannya siap maju sebagai Depok pertama. Benarkah ini pertanda dia siap maju di kontestasi Pilkada Wali Kota Depok? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog usai jeda. Demi
mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa, yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, baru-baru ini membuat pernyataan, yakni siap hadir menjadi Depok pertama. Benarkah itu kode kalau Kaesang siap maju dalam pemilihan wali kota Depok? Ini pernyataan Kaesang dalam YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat. Saya Kaesang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Memang banyak baliho Kaesang bertebaran di sejumlah titik di kota Depok. Kaesang sendiri mengakui dirinya lah yang memberikan foto untuk baliho tersebut. Ya, dukung. Fotonya juga dari saya. Kemarin saya udah supply foto-foto saya. Saya udah foto, saya kasih semua. Kan saya udah bilang saya all out. Ikuti jejak Mas Gibran. Nah, kalau itu belum tahu. Tergantung mana yang mau sama saya aja. Sudah ada berapa partai yang mendekati Mas Kaesang? Ya? Sudah ada berapa partai yang mendekati? Kan semua nggak mau, itu nggak ada. Sejauh ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah terang-terangan mendukung Kaesang menjadi bakal calon wali kota Depok. Bagaimana dengan PDI Perjuangan yang bisa dibilang rumah bagi keluarga besar Kaesang? PDIP menyambut baik wacana pencalonan Kaesang Pangarep sebagai wali kota. Namun menyarankan Kaesang sebaiknya gabung dulu dengan PDIP.
Mas Kaisang itu ingin maju, ya silakan saja. Ya, untuk di Depok katanya ya, monggo itu hak yang bersangkutan, karena mudah, silakan saja. Tapi kalau dia mau gabung PDIP begitu, bagaimana Pak? Menyambut begini loh ya, Mas Kaisang sama PD itu dekat sekali, sama Mas Gibran juga sudah berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi PD Perjuangan sangat welcome. Ya, memang sebaiknya seperti itu. Sehingga dalam satu keluarga itu, ya itu sebaiknya adalah di dalam satu partai. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera PKS menanggapi santai soal wacana Kaisang maju di Pilwalkot Depok. PKS juga tengah menyiapkan dan melakukan penjaringan terhadap calon wali kota Depok yang akan diusung nanti. Diketahui dalam beberapa periode, kader PKS menjabat sebagai wali kota Depok. Kami artinya tidak ada kekhawatiran karena fokus kami adalah bagaimana realisasi dari janji kampanye kepala daerah yang kami usung. Jadi fokus kami adalah bagaimana merealisasikannya, dan itu juga dijalankan oleh semua anggota dewan karena terbukti dengan 4 periode pemilihan kepala daerah, masyarakat melihat bukti bukan janji, dan sejauh ini ya PKS bisa memberikan bukti bahwa kami merealisasikan janji-janji kampanye. Pemilihan wali kota Depok diselenggarakan pada 2024. Kaisang sendiri sudah membuat pernyataan, namun perlu dicerna kembali pernyataan Kaisang yang siap hadir menjadi Depok pertama. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, siap hadir menjadi Depok pertama. Nah, apakah ini kode untuk maju di Pilkot atau pemilihan wali kota Depok, atau pernyataan ini bukan merujuk pada pilkada? Nah, kita akan ulas bersama Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, juga hadir juru bicara PKS Muhammad Khalid, serta pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Political Review, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat pagi. Mas Khalid, Mas Icuk, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Bayu, Mas Ujang. Kita selamat pagi, Maju. Ya, terima kasih waktunya. Selamat pagi semua, salam sehat. Dan saya sengaja tidak mengundang Mas Kaisang, biar seru. Saya mau ke Mas Icuk dulu. Mas Icuk, ini benar udah komunikasi, dan kalau lihat videonya kita kemudian ada keraguan-raguan nih, Mas Kaisang nih majunya sebagai, kok bilangnya nggak Depok nomor 1 sih gitu kan. Layaknya dalam politik kalau menjadi wali kota atau gubernur tuh Depok 1 atau apa begitu. Tapi Depok pertama, kita jadi mikir-mikir, ini gimmick-gimmick, jangan-jangan produk nih, ada sesuatu. Dan pintarnya putra-putranya Pak Jokowi kan di sini, terutama Kaisang yang banyak bergerak di UMKM. Mas Icuk, ini serius atau enggak mau ke Pilkot, Mas Kaisang? Sebetulnya nanti kan tadi sudah dinyatakan juga bagaimana teman-teman mencerna ini sebagai bentuk pernyataan politik atau pernyataan bisnisnya gitu kan. Nanti kan tergantung pencernaan masing-masing, nggak semuanya kuat, nggak semuanya siap kan gitu. Kalau kami secara politik dari awal, dan juga Mas Kaisang sendiri sudah mengakui bahwa baliho-baliho yang bertebaran saat ini ya memang dari fotonya disuplai oleh beliau gitu sih. Nanti dicerna lagi masing-masing. Saya rasa ini gerakan cukup serius. Oke, artinya gini loh, saya tuh kepengennya kan, ini kalau PSI, masih Icuk lagi yang ngomong, udah bikin juga sang menang ya kan, relawan untuk Kaisang menang di Depok. Saya pikir ini cukup serius begitu, jangan nanti PSI-nya sama kita nih, kena prank juga atau bagaimana gitu, Mas Icuk? Kalau kena prank sekalipun, ini adalah gerakan perubahan ya Mas. Jadinya kemarin bahkan kepikiran di awal sekali, apa mau pasang Che Guevara nih, karena kebutuhan karena kebutuhan kami sebagai anak muda Kota Depok ini memimpikan sekali, mendambakan sekali perubahan. Nah ini yang kemarin yang kami bahas, akhirnya di ujungnya muncul nama Kaisang ini. Sebetulnya sudah sampai di posisi ini harus betul-betul gerakan perubahan dan dilakukan secara bersama-sama. Siapa tokohnya ya sampai di ujung, di akhir, bahwa Kaisang Pangarep mungkin menjadi salah satu harapan kami gitu, Mas. Oh, jadi ini proposal nih dari PSI untuk Kaisang. Bukan Kaisang yang menyatakan oke, saya siap maju, belum? Ya sampai saat ini Mas Kaisang terus berkomunikasi dan terus menggalang dukungan politik baik dari partai
maupun juga relawan-relawan yang sudah sekarang terbentuk. Makin lama makin banyak. Ini juga mungkin kayaknya tidak bisa kami sampai kita kebingungan nih berapa banyak relawan nih, kok ada grup lagi, saya diundang lagi. Oh, iya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan perubahan untuk Kota Depok. Gitu sih, Mas. Oh, begitu. Oke, mulai terbayang lah saya berkaitan dengan nanti Mas Icuk boleh perjelas lagi ya. Saya ke Mas Solid dulu. Mas Solid, kalau bicara Kota Depok, nggak mungkin kita nggak kemudian ngundang PKS gitu kan, karena sejak 2005 ya, Pak Nur Mahmudi Ismail kemudian memimpin Depok, nggak terkalahkan nih PKS begitu. Maka kemudian kalau ada nama baru di luar PKS, ini tentu apa ya namanya, ini lawan dari PKS, dan PKS selama ini mampu menang terus di Depok. Nah, ini munculnya nama-nama lepas dari serius atau tidak serius kita belakangin dulu, tetapi kemungkinan 2024 nih kayaknya bakal ada nama baru yang mungkin saja membuat PKS harus bekerja keras, agak ekstra keras. Mungkin kan itu terjadi. Nggak apa-apa mengenai hal ini, Mas Solid? Bagi kami, lawan dalam pemilu, dalam pilkada, dalam pilpres, itu adalah teman dalam berdemokrasi. Ya. Jadi, ya, lawan, ya, kompetitor, dan sebagainya itu sangat bagus buat demokrasi. Sehingga demokrasi justru semakin banyak pilihan, semakin baik. Jadi kita menginginkan demokrasi itu sehat, fair, ya, dan insya Allah PKS akan siap berkompetisi ya dengan apa yang diusulkan oleh teman-teman tadi. Kita sudah fokus ya dengan janji-janji politik kami. Jadi buat PKS, apakah putra presiden atau bukan putra presiden hadir di Kota Depok, itu bukan hal yang menjadi concern utama, tapi bagi PKS saat ini adalah bagaimana kepercayaan dari warga Depok itu tertunaikan dengan baik. Ya, kami ingin selalu mendengar aspirasi, perbaikan, masukan dari warga Depok. Tentu capaian-capaian selama 4 periode itu bukan hal yang mudah untuk kita raih dan kita rawat. Itu adalah kepercayaan yang sangat besar dari warga Kota Depok. Alhamdulillah kami juga mencapai target-target yang sudah kita tetapkan. Ya, Kota Depok menjadi 5 terbaik di kota Indonesia dalam pencapaian pengentasan kemiskinan. Di Jawa Barat, capaian indeks pembangunan manusia terbaik, salah satu yang terbaik, kemudian penciptaan lapangan kerja, pengentasan pengangguran juga luar biasa, impresif, dan bagaimana pengentasan masalah stunting kita juga sangat impresif pencapaiannya. Jadi tentu mesti ada beberapa pekerjaan rumah yang ada, tapi capaian-capaian yang sangat impresif, prestasi yang luar biasa di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, itu tidak terbantahkan, dan itu bisa dicek dalam data dari BPS ya, pemerintah, yang dikeluarkan secara rutin oleh pemerintah. Jadi sekali lagi Mas Bayu, Mas Icu, Kang Ujang, bagi PKS sekarang adalah fokus bagaimana menuntaskan agenda-agenda kerja sehingga aspirasi, kehendak, ekspektasi warga Depok itu terpenuhi. Masalah Mas Kaisang maju atau tidak maju, kita welcome saja. Siapapun yang akan maju, kita bersaing dengan fair, dengan sehat. Jangan sampai pemilu nanti pilkada lawan kota kosong ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Demi anak presiden jadi kota kosong kan tidak bagus, dan seperti itu. Jadi kita ingin menjadikan demokrasi betul-betul sehat, asyik, seperti anak-anak muda ya. Bertarung gagasan, bertarung kebijakan, itu akan seru sekali. Kita akan nantikan hal tersebut. Jadi PKS juga akan majuin anak muda juga nih. Mas Solid mungkin namanya? Ya, kita sudah menjaring beberapa ya. Kota Depok sudah melakukan penjaringan hal tersebut ya. Kita ada namanya pemilu internal raya, jadi PEMIRA. Jadi ada demokrasi di PKS. Ada beberapa kandidat yang sudah muncul, dan anggota PKS memiliki hak untuk memberikan vote. Jadi di PKS itu ada pemilihan dulu, ada vote dulu. Jadi ada pemilihan raya, di situ nanti anggota-anggota PKS akan memilih siapakah yang akan menjadi calon wali kota Depok. Siapapun memiliki hak untuk dipilih dan maju di kader-kader PKS di sana. Seperti itu Mas Bayu. Ya, menarik. Depok ini akan menarik tampaknya, mudah-mudahan. Kang Ujang, ini juga orang Depok nih, namanya aja udah Ujang ya kan, masih bagian dari Depok, Bogor, dan Jawa Barat.
Kang, apa yang Anda lihat dari lepas dari sekali lagi kita masih menunggu kepastian sebenarnya Kaisang Pangarep ini akan benar-benar maju nggak jadi orang nomor 1 di Depok, jadi wali kota. Harapan saya sih serius saja begitu, sehingga kemudian pilkada di Depok tahun ini nih 2024 nih akan menarik begitu melawan petahananya yang juga nggak bisa terbantahkan sih, sangat kuat di Depok. Saya tahu persis itu. Nah, Kang Ujang, apa yang Anda lihat dari fenomena ini kemudian? Yang pertama tentu tadi ada pernyataan Mas Kaisang, 3 hal yang saya catat. Pertama, sudah mendapatkan izin keluarga. Kan itu titik poin. Yang kedua, siap hadir menjadi Depok pertama. Walaupun tadi masih bias katanya apakah menjadi wali kota atau promosi, saya sih menyikapinya ya kelihatannya serius. Yang ketiga tadi ya foto-foto disupport dari Kaisang. Nah, saya melihat dari ketiga poin ini ya mengatakan bahwa sesungguhnya Kaisang dan PSI serius dalam konteks untuk mendukung ya Kaisang menjadi calon wali kota Depok. Cuma memang begini, Bang Bayu, kalau misalkan tidak jadi, lalu tidak serius, maka mohon maaf Kaisang dan keluarganya akan dicap sebagai tanda petik ya, sebagai politisi yang mohon maaf suka berbohong dong. Ya katanya siap maju, katanya siap hadir menjadi Depok pertama, tahu-tahu nggak maju. Ini juga pembelajaran yang tidak bagus kalau itu terjadi. Oleh karena itu tadi alangkah menariknya ya jika kontestan Pilkada Depok di November 2024 yang menghadirkan Kaisang, tidak masalah. Tadi juga menghadirkan calon petahana terbaik dari PKS. Justru inilah yang membuat Depok menjadi punya dinamikanya sendiri, yang akan menjadi rujukan atau referensi bagi daerah-daerah yang lain. Kenapa Kaisang perlu maju? Pertama, dia anak muda. Ya oleh karena itu saya melihat kenapa ini anak muda penting, walaupun terlepas pengalamannya ada tidak atau tidak ada, itu menjadi penting. Yang kedua, yaitu anak presiden. Selama ini anak presiden itu selalu menang. Kalau Pak Jokowinya masih menjadi presiden, katakanlah Gibran di Solo menang, lalu Pak Bobi di Medan menang. Nah yang menarik di Depok ini ketika nanti pilkada diselenggarakan, dilaksanakan di November 2024, Pak Jokowi iya sudah tidak jadi presiden lagi karena sudah selesai per 20 Oktober. Saya sering mengatakan ke teman-teman. Halo Kang Ujang. Halo Kang Ujang. Tampaknya suara dari Kang Ujang bisa diulang sedikit? Ya bisa melenggang untuk bisa menjadi wali kota. Tetapi ketika misalkan yang terpilih nanti presiden barunya adalah pihak oposisi, katakanlah kalau Anies maju, Anies yang menang, ini juga akan berbeda. Kaisang juga akan melawan calon PKS yang kuat. Karena ketika misalkan pihak oposisi yang menang, ketika Anies yang menang, katakanlah seperti itu, maka PKS pun akan semakin kuat. Berbeda kalau misalkan presidennya yang menang adalah figur atau calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Itu kemungkinan Kaisang akan sedikit melenggang dalam konteks pertarungan nanti. Jadi catatan penting itu di situ. Karena kita itu berpolitik tidak hanya melihat di depan layar, tapi di belakang layar itu yang paling penting. Di depan layar kan ya bagaimana ada baliho, ada foto-foto, berpromosi, berkampanye gitu ya. Tapi di belakang layar kan terkait dengan persoalan tadi ya keterlibatan aktor-aktor di belakang layar yang penentu politik juga. Tadi siapa presiden yang menang nanti itu menjadi penentu siapa sebenarnya wali kota Depok. Apakah presidennya yang didukung oleh Pak Jokowi ataukah memang oposisi? Ini juga akan menentukan nanti ya perjalanan dari Kaisang untuk bisa menjadi wali kota Depok atau tidak. Ya, oke. Kang Ujang sedikit saja mengenai mampu bertahan lamanya menjadi petahana yang selama ini kuat PKS di Depok. Anda punya catatan mumpung ada Mas Solid. Dengan munculnya nama-nama baru, kemungkinan besar, ini udah ditantang sama Kang Ujang nih. Mas Kaisang, selamat pagi. Anda nggak boleh bohong-bohongin orang lagi. Ini nggak boleh jadi gimmick-gimmick. Udah tanggung ya kan. Mas Icuk proposalnya udah jadi ini masalahnya. Oke, jadi untuk PKS sendiri, apakah ini nggak bisa dianggap enteng munculnya nama-nama baru yang mungkin saja kuat
koneksinya dengan presiden nanti yang terpilih, Kang Ujang? Ya, catatan saya seperti itu ya. Kaisang itu mohon maaf, kalau kita lihat sisi politiknya belum berpengalaman. Ya. Tetapi karena tadi anak presiden itu menjadi kuat. Nah, makanya saya ketika menganalisa Gibran, Bobi itu sangat jelas, sangat clear. Saya bilang kalau anak presiden yang menang lah, tidak akan terbantahkan itu, faktanya memang menang. Nah, dalam konteks PKS saya melihat ini tantangan bagi PKS yang serius. Karena tadi PSI mungkin dengan partai-partai lain, saya melihat tadi malam juga Sekjen Gerindra ya, Pak Ahmad Muzani juga statement di media gitu bahwa kalau Kaisang maju juga kami siap membantu mendukung. Artinya ada partai juga yang mendukung. Terus Pak Nusirwan juga mengatakan ya kalau memang serius ya kemungkinan PDIP juga sebagai partai keluarganya Pak Jokowi juga akan mendukung. Artinya memang banyak yang mendukung karena kalau didukung hanya oleh PKS, mohon maaf tidak cukup karena PKS hanya mendapatkan 1 kursi di Kota Depok. Jadi memang PSI, mohon maaf, PSI hanya 1 kursi. Ya. Jadi butuh 9 kursi lagi untuk bisa menggenapkan sebagai calon wali Kota Depok untuk mengusung Kaisang. Nah, catatan saya ketika PKS itu sangat kuat, maka ya pertarungan yang sebanding adalah menghadirkan calon yang kuat pula. Nah, inilah Kaisang ini dianggap sebagai calon yang kuat karena dianggap sebagai anaknya presiden ataupun tadi punya kekuatan di luar dari pribadi Kaisang itu sendiri. Itu Mas Bayu. Oke, Mas Solid, berarti ini kalau jadi nih, kalau kan kita agak berandai-andai pagi hari ini, mohon maaf begitu, harus punya persiapan yang matang juga ini PKS. Sudah siap? Ya tentu ya. Semuanya harus siap dan PKS ini kan wali kota dan wakil wali kotanya adalah kader dan anggota kita, sehingga tugas yang paling penting buat kader PKS adalah bagaimana menuntaskan kinerjanya itu harus impresif dan bisa memenuhi ekspektasi warga. Dan itu yang menjadi challenge atau tantangan bagi kami. Sehingga apakah nanti Mas Kaisang jadi maju atau tidak, itu bukan menjadi sebuah variabel yang sangat penting, tapi bagi PKS adalah bagaimana menuntaskan agenda-agenda perbaikan, agenda pembangunan di Kota Depok. Karena itulah ujian dari seorang petahana. Ketika petahana itu bisa memimpin dengan baik, memberikan legacy yang bagus, maka rakyat akan merasakan hal tersebut. Dan insya Allah pengalaman 4 periode kami berjuang memimpin Kota Depok itu memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kerja-kerja itu harus dirasakan secara langsung, bukan hanya secara pencitraan, tapi dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tentu kami sangat terbuka dengan masukan-masukan warga, pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih ada. Tentu kami juga akan terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan capaian-capaian yang kita lakukan juga tidak mudah gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan di kinerja-kinerja kepemimpinan PKS yang bisa diakui secara empiris, secara luas oleh masyarakat dan bahkan oleh pemerintah pusat. Dan capaian-capaian inilah yang ingin terus kita tingkatkan. Misal pengentasan kemiskinan kita masuk 5 besar. Maka di target berikutnya kita, Kota Depok, ingin menjadi yang pertama terbaik di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini kita masuk di 5 besar. Dan bagaimana IPM juga sama, pengentasan pengangguran juga sama. Karena disinilah masalah ekonomi, harga-harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, kewirausahaan, kemudian bagaimana mengentaskan masalah stunting, kesehatan. Karena itulah real. Kita kalau sudah masuk dalam politik how to govern, bagaimana mengelola pemerintahan, itu sudah masuk ke wilayah real, Mas Bayu. Karena bagaimana warga itu makan, warga itu dapat kerja, yang miskin itu bisa sekolah, dapat beasiswa, sejahtera dan sebagainya itu. Dan itulah tantangan yang utama dari seorang petahana. Dan insya Allah ketika capaian itu sudah kita lakukan dengan baik, kami akan confidence, aspirasi, ekspektasi, dan harapan rakyat warga Depok akan disampaikan, akan dititipkan kembali kepada kader-kader kita. Mas Icuk sedikit saja. Saya kembali ke keseriusan dari Kaisang ini untuk maju. Sudah sampai sejauh mana komunikasinya? Tadi catatan menarik dari Kang Ujang, kalau ini gimmick
harus jadi gimmick yang serius gitu, nggak boleh batal nih, karena akan jadi catatan buat Mas Kaisangnya sendiri. Mas Icuk, Anda dengan PSI di Depok setuju dong dengan ulasannya Kang Ujang tadi? Setuju, kami juga sudah menyiapkan. Tadi kami juga kemarin kami menyiapkan relawan lagi untuk membentuk simpul-simpul di 11 kecamatan Kota Depok. Jadi mudah-mudahan saat Mas Kaisang turun sudah siap tuh teman-teman untuk mendampingi beliau gitu. Kalau tadi belum ada pengalaman politik, ya ini teman-teman di 11 kecamatan ini akan berkontribusi memberikan masukan dan arahan apa saja yang masih kurang selama pembinaan teman-teman PKS gitu. Mungkin kan bisa di-share juga gitu kan. Oke. Baik. Saya akan lanjutkan di bagian kedua berkaitan dengan Pilkada di Depok dengan adanya kemungkinan Kaisang masuk. Tapi kita pengen tahu partainya mana, PSI pasti menjadi salah satu pendukungnya, dan bagaimana apa yang kemudian harus diperhatikan oleh PKS sebagai petahana terkuat di Depok sampai selama ini. Nah, nanti Kang Ujang juga punya ulasannya. Kami segera kembali untuk bagian kedua. Tetap bersama kami. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Little bit of that sweetness, think this is it. You're loving this, lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Miracles don't just happen. They are made. Make your miracle. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ya, saudara, kami lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan akan majukah Kaisang Pangarep di pemilihan wali kota Depok pada 2024 mendatang. Masih ada Icuk Permana Putra. Saya menyebutnya biar mudah jubir PSI.
sebetulnya juga Wakil Ketua DPD PSI di Depok, Muhammad Khalid, Jubir PKS, dan Ujang Komarudin, analis politik. Kang Ujang, kalau tadi ini saya mau sedikit bicara mengenai Depok. Selamat pagi lah warga Depok dan sekitarnya gitu. Karena Kang Ujang juga orang Depok, saya tahu. Jadi kan selama ini PKS sudah menguasai kota Depok. Catatan-catatannya impresif tadi disebutkan oleh Mas Khalid begitu. Kang Ujang sendiri, Anda melihat ini akan menjadi penting dengan hadirnya karakter tokoh muda, pembaruan. Ini juga menjadi salah satu gebrakan di dalam sebuah pilkada kan. Nah, hal semacam ini mana yang akan dilihat oleh warga Depok terutama ketika nanti pilkada ini? Hampir nggak pernah kayaknya ada nama-nama yang begitu terdengar, nama-nama yang begitu highlight begitu. Kaisang menjadi salah satu warna nih menurut saya. Kalau dia betul-betul serius, Mas Kaisang harus serius ini. Saya bolak-balik nih dari tadi menyampaikan ujaran dari Kang Ujang begitu. Nah, Anda melihatnya ini akan menjadi perhatiankah prestasi dan kemudian tokoh muda pembaruan, walaupun wali kota di setiap tempat pasti juga punya catatan lebih dan kurang, itu pasti. Kang Ujang. Ya, kan begini, di politik itu ibaratnya Kaisang katakanlah dengan calon PKS nanti, ya itu kan seperti bejana yang berbeda. Ya. Jadi katakanlah kalau Kaisang bejana A, PKS ya, atau kandidat dari PKS nanti, siapapun yang diusung, itu bejana B gitu. Nah, ini menentukan, artinya ketika misalkan PKS atau calon dari PKS itu bejana B tadi itu berprestasi, bagus ya, dianggap sukses dalam memimpin Depok, maka peluang untuk bisa menang juga tinggi. Ya. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau sekarang atau incumbent ya yang gagal ya atau dianggap gagal, mohon maaf, dianggap tidak berprestasi, dianggap tidak sukses, mengecewakan masyarakat Depok begitu. Nah, ini akan menjadi peluang bagi Kaisang dengan bejana yang lain tadi atau bejana B saya sebutkan. Jadi tergantung peluangnya itu tergantung apakah memang PKS mampu menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan sehingga warga Depok itu masih simpatik kepada PKS. Nah, kalau itu tidak bisa diraih, kalau itu tidak bisa didapatkan, ya maka kemungkinan yang hadir, yang ada adalah yang kecewa. Nah, kekecewaan itu ya kemungkinan besar akan pindah ke bejana B gitu loh. Bejana A, mohon maaf, bejana A yaitu Kaisang ataupun ke kandidat yang lain. Nah, oleh karena itu ya pilihannya tadi sudah disampaikan oleh Bang Khalid, ya mesti impresif, mesti katakanlah kalau saya bahasanya mesti sukses, mesti berprestasi, ya mesti unggul. Kan ada pembanding, sukses atau tidaknya ya kepemimpinan PKS di Depok ini kan harus ada pembanding juga. Misalkan dibandingkan dengan wali kota yang lain apakah bagus atau tidak, dengan daerah lain berprestasi atau tidak. Nah, ini catatan penting yang harus dilakukan oleh PKS kalau memang ingin tetap bertahan, kalau memang masih ingin tetap unggul. Tetapi kalau banyak mengecewakan, masyarakat Depok misalkan banyak susahnya, misal gitu ya Bang Khalid, ya itu ya suka tidak suka, senang tidak senang akan berbalik arah, akan mencari figur lain yang bisa dianggap memperjuangkan aspirasi masyarakat Depok. Catatan saya sederhana seperti itu Bang Bayu. Ya, oke. Mas Icuk, Anda melihat sosok Kaisang yang akan terus didekati oleh PSI ini akan mampu membuat warga di Depok untuk beralih dari catatan prestasi yang sudah dibuat oleh PKS selama sekian tahun? Sebenarnya begini Mas, aku juga mau mensoroti terkait tadi capaian-capaian ekonomi yang didapat oleh warga Depok, bukan oleh wali kota Depok sebenarnya. Jadi wali kota Depok, kita lihat variabelnya nanti, karena itu harus dibuktikan juga secara ilmiah. Apakah variabel kinerja wali kota Depok mempengaruhi pendapatan warga kota Depok secara ekonomi. Saya rasa kita tahu semua ya, Depok itu kota satelit pendukung kota Jakarta. Dan sebagian besar warga kota Depok bergantung sama Jakarta. Jadi kalau misalnya tadi disebut kemajuan ekonomi yang didapat oleh warga Depok, saya rasa tidak program-program dari wali kota saya rasa nggak ada yang menyentuh ke situ ya. Walaupun dia memang itu menjadi capaian, menjadi
menjadi suatu prestasi, tapi bukan untuk wali kota aja, tapi warganya mencari bagaimana untuk menghidupi dirinya sendiri. Kita boleh mungkin nanti buka data berapa kesempatan kerja yang dihasilkan oleh teman-teman di Kota Depok dan teman-teman yang kerja memang sebagai komuter di Jakarta, kan itu kita lihat tahu sendiri lah ya, di Depok tuh mayoritas warganya bekerja di luar Kota Depok, kan seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang itu adalah suatu prestasi, harusnya jadi catatan deh kayaknya, malahan. Dan kalau misalnya kita lihat juga pembangunan yang sebagian besar dibangun di Kota Depok, jalan tol yang saat ini ada itu jalan tol yang merupakan strategi nasional. Terus kemarin juga ada pembangunan jalan Dewi Sartika, itu adalah idenya provinsi. Dan itu jadinya catatan kami juga, itu kenapa pembangunan Kota Depok justru diambil oleh pemerintah di tingkat di atasnya gitu. Jadi kan jadinya berarti kalau dari perlu kami ada tokoh seorang wali kota yang lebih punya bagus inisiatif. Atau biarkan saja warga Depok udah bisa jalan sendiri sebetulnya. Ya selama ini kekurangannya hanya inisiatif dan mungkin komunikasi ke bawah jadi kurang gitu. Mungkin itu yang harus menjadi catatan kepada teman-teman PKS. Gitu sih Mas mungkin. Oke. Saya respon ya. Iya, silakan. Jadi ini pernyataannya absurd dari Mas Ucu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini debat-debat pilkadanya udah saya kasih sedikit-sedikit lah ya, biar makin kalau logiknya seperti itu tidak tepat karena itu akan menjadi sesat pikir. Karena kalau begitu, kita tidak bisa melakukan indikasi atau membuat measurement atau pengukuran dari kinerja-kinerja kepala daerah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau berpikir seperti Mas Ucu diterapkan ke semuanya, maka kinerja semuanya itu akan diatribusikan ke siapa gitu. Di sini ada leadership ini memiliki namanya span of control atau pengawasan dari level provinsi, pusat, dan kota. Jadi itulah yang harus kita lihat secara objektif. Jadi saya lihat, saya mengakui bahwa ada beberapa catatan, tapi capaian prestasi juga harus diakui. Seperti misalnya pengentasan kemiskinan. Ini saya akan sorot satu indikator saja. Kalau kita survei, apa sih yang paling penting bagi warga? Itu top of mind, itu adalah masalah ekonomi. Once ketika seorang kepala daerah atau pemimpin itu bisa menciptakan pengentasan kemiskinan, maka dia bisa menyelesaikan hampir separuh dari permasalahan dari warganya. Karena top of mind permasalahan di seluruh survei mengatakan itu adalah masalah ekonomi. Nah, Depok ini memiliki banyak program di situ. Salah satunya adalah Kartu Depok Sejahtera. Itu adalah salah satu yang menjadi program pengentasan kemiskinan. Saya pernah ikut juga sebuah konferensi Bank Dunia. Depok itu salah satu program pengentasan kemiskinannya itu menjadi best practices yang ditawarkan menjadi contoh di pertemuan di konferensi tersebut. Salah satunya adalah masalah santunan kematian. Itu adalah one of the best program yang inovatif dan menjadi benchmark di sana. Kemudian bagaimana kita melihat pengentasan pengangguran. Ada program wirausaha baru, ada 5.000 program wirausaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Dan ini adalah program inovatif, kreatif yang baru diterapkan ketika kepemimpinan PKS ini berjalan. Jadi ada dorongan-dorongan program di sini. Kalau disebut autopilot, ya, data-data pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ini bisa rusak nih indikator-indikator ini. Kepala daerah dibilang autopilot semua gitu kan, bukan hanya Depok gitu kan. Dan ini tidak seperti itu cara menilainya. Jadi ada indikasi-indikasi yang bisa kita lihat, kita ukur, dan kita bahas secara objektif. Wah ini karena warganya. Kalau begitu ngapain ada pemimpin kalau begitu? Bagaimana kita menilai seorang pemimpin, leadership seorang pemimpin? Ya dari kinerja-kinerja yang bisa diukur. Ini disebut dengan technocratic leadership, kepemimpinan yang bisa diukur secara ilmiah dan rasional. Ada juga kepemimpinan yang diukur secara emosional. Dan ini mungkin bisa kita perdebatkan karena subjektivitas, rasa, atau secara psikologis itu seperti apa. Nah, masalah stunting misalnya. Stunting Depok itu melampaui dari target nasional. Nasional itu targetnya 14%. Depok bisa menurunkan 12,6%. Ini luar biasa loh. Stunting ini, balita yang gagal tumbuh, ini bahaya untuk generasi masa depan. Dan
Depok menjadi salah satu kota yang mendapat predikat kota layak anak 5 kali berturut-turut loh. Ya. Dan ini mencapai pengentasan untuk stunting itu impresif angkanya, di angka 12,6%, melampaui dari target nasional. Jadi hal-hal semacam ini itu faktual, datanya bisa kita cek dan kita ukur. Yang mengeluarkan adalah Presiden Joko Widodo, pemerintahnya, pemerintah pusat ini, Mas Icu. Bukan Depok yang mengeluarkan. Oke, Ini BPS, data dari pemerintah pusat. Saya mencatat catatan-catatan tadi kan Mas Icuk. Saya kembali lagi nih, siapapun yang diusung oleh PSI untuk melakukan perubahan-perubahan, kan harus berhadapan dengan data-data tersebut. Mas Kaisang kek, atau siapa kek yang nanti akan diusung oleh PSI, mungkin bersama partai politik yang lain. Kesiapan untuk menghadapi ini semua, catatan tersebut kan nggak bisa hilang juga, dan mungkin harus dihadapi. Nah, kesiapan ini sudah disiapkan bagi seorang Kaisang atau siapapun nanti yang maju untuk menantang PKS di Depok. Mas Icuk? Betul tadi selalu akan dibentrokan ke data-data yang dimiliki oleh pemerintah, yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Seperti tadi yang saya bilang bahwa variabel-variabel itu tuh banyak variabel yang menentukan juga. Apakah, kan pertanyaannya ini bukan asumsi saya bertanya, apakah menurut warga Depok, teman-teman yang di PKS, apakah variabel kinerja Bapak Wali Kota mempengaruhi sangat gitu, besar mempengaruhi atas capaian-capaian tersebut, atau jangan gitu kan, bisa jadi salah, bisa jadi benar, jangan-jangan kinerja ini ya ternyata kinerja bareng-bareng gitu, nggak hanya kinerja wali kotanya saja begitu. Dalam artian tidak mengecilkan juga bahwa ada kinerja dari Bapak Wali Kota, jelas dong. Ada tugasnya, kalau nggak ada kan ngapain kita angkat dia jadi wali kota toh? Kan kalau saat ini ada capaian, ya harusnya ada capaian karena memang tugas beliau untuk menentaskan kemiskinan tadi yang disebutkan, ya memang tugas beliau. Tapi kami di sini menawarkan alternatif pembaruan. Jika merasa masyarakat Kota Depok membutuhkan perubahan itu, ya nanti kita tunggu saja di Pilkada di 2024. Gitu, Mas. Oke, saya ke Kang Ujang. Mungkin bagian-bagian akhir ya, Kang Ujang, Mas Walid, dan juga Mas Icuk. Menarik untuk menunggu siapa yang akan berani menantang petahana di PKS di Depok, ya kan, Kang Ujang? Kalaupun itu Kaisang, dia harus sangat siap melawan data-data yang sudah disiapkan oleh PKS sebagai petahana selama sekian lama. Apalagi catatan Kang Ujang, dan juga siapa partai politik yang nanti harus secara resmi, ini kita belum dengar nih, dari PSI pun belum resmi, PDI Perjuangan juga masih, ya kalau perlu daftar dulu katanya, jadi belum tahu kita nih, Mas Kaisang maju dari partai apa. Catatan Kang Ujang? Ya, PDIP sudah mengkonfirmasi nantilah katanya setelah pelaksanaan Pilpres dan Pileg gitu kan, karena pilkadanya kan di November katanya. Dan di PDIP kan sudah ada aturan, satu keluarga tidak boleh beda partai. Ya. Dan itu pasti akan dipecat, sama seperti kejadian di Maluku gitu kan. Betul. Ya, suami dengan istrinya berbeda, maka dipecatlah di PDIP. Nah, oleh karena itu suatu kasus yang nyata, ya makanya kita tunggu nanti komposisi atau dukungan itu muncul dari mana. Saya sih melihat, ya kemungkinan kalau Pak Jokowinya, bukan kemungkinan, memang Pak Jokowi kader PDIP, lalu Gibran juga kader PDIP, kelihatannya dorongan arah dukungan itu ya bisa disematkan kepada PDIP. Karena kalau kita berkaca pada pemilu kemarin 2019, komposisi PDIP ada 10 kursi. Sudah bisa mengusung sendiri Kaisang. Sedangkan kalau kita mengusulkan dari PSI hanya 1 kursi, butuh 9 kursi yang lain. Oleh karena itu Gerindra sudah mengatakan kalau Mas Kaisang mau maju, katanya ya dengan senang dan gembira akan mendukung. Cuma catatan saya, Gerindra ini kan tergantung. Kalau Pak Prabowo-nya maju, lalu berhadapan misalkan dengan Ganjar, sedangkan Pak Jokowinya ada di pihak Ganjar, itu menjadi persoalan sendiri. Iya. Tapi PKS sudah sering dikeroyok berapa kursi di DPRD, tapi menang terus. yang terakhir cuma 17 kursi, 2 atau 3 kali lipat, tapi berhasil menang juga, Kang Ujang. Ya, nanti juga kan ada pergeseran-pergeseran dalam konteks politik. Ya kan, sekarang eranya juga era anak muda. Oleh karena itu kemunculan Kaisang ini juga tidak bisa dianggap remeh. Jadi ini juga harus dianggap sebagai calon yang kuat. Intinya siapapun yang maju,
Kaesang apapun yang lain, itu harus menjadi lawan yang berat bagi PKS. Karena sekali lengah ya kemungkinan bisa kalah. Oleh karena saya masih ingat itu bagaimana perdebatan PKS terakhir kali ya Bang Holid berdebat ingin mengusung wali kotanya ataukah ya wakil wali kotanya yang saat ini begitu. Itu sangat lama itu menentukan siapa yang akan diusung. Akhirnya ke wali kotanya yang sekarang. Nah, artinya di PKS sendiri juga punya tantangan sendiri, baik konteks di internal maupun dalam konteks nanti melawan katakanlah Kaesang ataupun kandidat lain yang dianggap kuat nanti. Nah, catatan saya ya semuanya berbalik kepada masyarakat Depok. Kan ada dua ya. Di kita ini ada kandidat itu sebagai bintang ya katakanlah PKS maupun Kaesang atau yang lain-lain. Lalu juga ada penentu yaitu pemilih. Warga Depok ya penentunya ini pemilihnya warga Depok. Tadi tingkat kesukaan warga Depok itu juga menentukan. Tingkat prestasi wali kota Depok juga menentukan. Nah, lalu tingkat strategi katakanlah ya tingkat kecerdasan dan tingkat kalau saya katakan ya kedekatan ya kalau saya katakan kedekatan Kaesang nanti juga dengan warga Depok juga menentukan. Bukan hanya dekat, bahkan ya harus menunjukkan kehebatan Kaesang juga menentukan. Oleh karena itu soal nanti apakah kalkulasi partainya yang mendukung siapa ya memang saat ini masih belum jelas. Tapi saya melihatnya kalau konstruksi aturan di PTIP kemungkinan akan didukung oleh PDIP, baru PSI akan membantu mendukung itu. Karena kemarin PDIP marah sekali ketika misalkan PSI mengatakan ya PSI yang pertama mendukung itu nggak bisa. Karena kami keluarga Pak Jokowi dan kami kursi kami lebih banyak begitu. Oke. Menarik melihat Depok dengan munculnya baliho-baliho dari PSI untuk Kaesang. Jadi kita lihat nanti petahana sedikit PKS. Komentar saya. Ya, boleh singkat sedikit, saya kehabisan waktu, Mas Walid. Ya, anak muda sangat penting dalam kepemimpinan. Tapi anak muda yang memiliki rekam jejak, bukan hanya sekedar privilege karena dia anak seorang presiden. Oke. Dan saya berharap anak muda akan membuat Pilkada Depok kali ini ramai-ramai orang datang ke bilik suara. Itu yang harapan saya. Kang Ujang juga pasti bersama PKS dan juga PSI. Demokrasi kita harus muncul orang-orang muda dengan track record dan keseriusan. Jadi Mas Kaesang harus serius nih majunya. Terima kasih untuk obrolannya. Kang Ujang, Mas Walid dan juga Mas Icuk. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Bayu, Kang Ujang, Mas Icuk. Sehat-sehat semua. Thank you, Mas Ujang, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Perhatian kita yang satu lagi, ini juga cukup penting bagi kita semua. 8 orang di Sintang, Kalimantan Barat meninggal dunia akibat rabies setelah digigit anjing gila. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Sintang sebagai KLB atau kejadian luar biasa untuk rabies. Informasinya sesaat lagi usai jeda bersama Valentina Sitorus. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang. PAR maupun SAR ke seluruh pasien kes yang ada 20 kesmas kita lakukan distribusinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga selalu koordinasi minta kepala kesmas untuk melakukan koordinasi langsung dengan desa, dengan tokoh masyarakat terkait dengan tata cara atau SOP setelah digigit anjing. Misalnya gini, apabila tergigit, kita langsung mencuci dengan air bersih, air mengalir selama 15 menit, diberikan sabun, kemudian diberikan obat antiseptik. Setelah itu cepat-cepat kita lakukan PAR untuk ke pasien kes terdekat. Itu biasanya kita. Kemudian selanjutnya adalah kita memasang baliho, poster atau pembagian leaflet. Kita melalui masjid, kemudian melalui gereja, rumah-rumah ibadah,
kita gencar melakukan promosi seperti itu, promosi kesehatan seperti itu. Itu yang kita lakukan ke lapangan di sini sampai ke tingkat yang paling bawah. Iya. Demikian, Penyisiran, kemudian sosialisasi ini gencar dilakukan ya Pak ya. Tapi kalau dari Kabupaten Sintang, ini koordinasi dengan pemerintah provinsi seperti apa? Utamanya ini kan KLB ini sebenarnya memang tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat saja, tapi juga kita bisa belajar dari daerah-daerah yang rawan terkena KLB penyakit rabies ini. Misalnya Bali itu tuh bahkan mengadakan vaksin rabies sendiri Pak, tidak mengandalkan dari pusat, tapi juga di Bali ini punya anggaran khusus untuk vaksin rabies hewan dan juga manusia. Nah, ini koordinasinya seperti apa Pak? Supaya ya memang nanti untuk serum ataupun vaksin yang disediakan hingga ke vaskes tingkat pertama ini mencukupi. Ya, kami selalu berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi terkait dengan pertama terkait dengan keberadaan PAR atau SAR yang ada di kita di masing-masing Puskesmas di setiap kecamatan. Nah, di kita ada dapat bantuan dari pemerintah provinsi terkait dengan PAR itu ada 500 vial, kemudian SAR ada 10 vial. Kita tinggal menunggu kiriman. Tapi di kita di tingkat lapangan itu masih ada. Setiap pasien kes kami selalu koordinasi, selalu berhubungan dengan kepala Puskesmas untuk selalu melaporkan berapa sisa PAR atau vial atau SAR yang ada di masing-masing pasien kes kita. Kita selalu seperti itu. Secara berjenjang mereka melaporkan kita juga melaporkan ke Dinkes Provinsi. Oke. Pak Edi, tadi saya juga tertarik dengan pernyataan Anda bahwa ketika ada satu kasus di sebuah kecamatan, katakanlah begitu, langsung ada melakukan lokalisasi begitu. Nah, ini apakah memang ada rabies centernya atau seperti apa Pak? Kita belum ada rabies centernya di sini, tapi kita secara fungsional Dinas Peternakan itu langsung lokalisasi, langsung melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan yang ada di lapangan. Nah, kami ketika itu ditetapkan ada satu meninggal, kita harus sudah siap-siap. Kita komunikasi dengan teman-teman puskesmas di masing-masing kecamatan untuk selalu waspada. Jadi masing-masing kecamatan kepala puskesmasnya itu selalu siap terkait dengan ketersediaan vaksin yang ada di masing-masing puskesmas. Kemudian mereka juga kita minta di setiap kesempatan untuk selalu melakukan promosi kesehatan terkait dengan rabies ini. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Pak Edi, untuk eliminasi penyakit rabies ini yang jelas penularannya dari hewan begitu ya Pak. Apakah hewan-hewan yang berpotensi terkena rabies ini dimusnahkan atau ada pengawasan tersendiri Pak? Pengobatannya seperti apa? Ya, kita kerjasama dengan pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat. Yang pertama kita melakukan sosialisasi seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, kita minta mereka untuk mengandangkan. Jadi tidak dilepas liarkan seperti itu, mengandangkan. Lalu yang mengandangkan karena gini, untuk mempermudah ketika kita melakukan vaksinasi. Kemudian yang kedua, untuk mencegah mereka bisa menggigit menggigit manusia khususnya. Oke. Pak Edi, jadi kalau untuk update data terbaru, ini di luar pasien yang meninggal dunia, ini kami konfirmasi, kami minta penegasan ada 8 orang ya Pak di bulan ini, dan yang data yang mereka masih dirawat ada berapa dan seperti apa untuk penanganan terkait penyembuhan kondisi pasien yang saat ini mungkin masih dirawat? Ya, nggak ada yang dirawat Mbak. Jadi ada 311 gigitan, 8 yang meninggal, nggak ada yang dirawat. Jadi rata-rata 303 orang itu kondisinya baik-baik saja. Artinya sudah kita berikan PAR atau SAR-nya dari gigitannya. Oke, Pak, apakah ada imbauan kepada masyarakat, utamanya di wilayah Sintang, apabila memang nanti ada kecurigaan dari mereka, kekhawatiran begitu ya, apalagi ketika mereka yang punya memelihara hewan-hewan yang rentan terkena rabies, seperti apa supaya nanti bisa cepat ditangani oleh vaskes, fasilitas kesehatan, kemudian juga tidak terlambat? Adakah imbauan, Pak Edi? Ya, yang pertama, dari aspek kesehatan ya, ketika terjadi gigitan, masyarakat harus mencuci tangan yang kena digigit, yang bekas gigitan itu di air yang mengalir selama 15 menit.
kemudian diberikan sabun, dicucinya dengan sabun, karena memang virus rabiesnya rentan akan mati dengan sabun. Kemudian diberikan antiseptik, kalau memang bisa tersedia diberikan antiseptik. Lalu yang ketiga adalah segera ke paskes terdekat untuk diberikan PAR. Itu terkait dengan penanganan pasca gigitan. Lalu kami sampaikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Sintang khususnya, agar mengandangkan hewannya untuk sementara, karena memang kita dalam posisi KLB, hewan semua didata, dikandangkan, kemudian nanti mempermudah kita untuk melakukan vaksinasi. Karena tim dari Dinas Pertanian dan Perkebunan khususnya bidang peternakan sedang gencar melakukan vaksinasi di lapangan. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan hewannya, karena memang ketika divaksinasi, setelah divaksin, hewannya bisa daya tahan terhadap rabies. Jadi demikian, Pak. Jadi itu mohon dukungan semua stakeholder yang ada untuk lebih waspada terhadap rabies. Iya, upaya untuk mengeliminasi virus rabies ini tentunya juga tidak hanya dilakukan oleh stakeholder terkait ya, tapi juga ada bantuan yang dibutuhkan dari masyarakat, utamanya adalah mereka yang rentan ataupun yang memiliki hewan yang rentan terkena rabies. Terima kasih informasinya Pak Edi Harmaini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga kasusnya segera bisa reda ya Pak ya, dan pengobatan ataupun juga apapun upaya yang dilakukan ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan target utamanya. Terima kasih Pak Edi, kita bertemu lain waktu. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi yang telah mengungkap jaringan peredaran narkoba yang disimpan di dalam brankas yang ditanam di salah satu bangunan di Universitas Negeri Makassar. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli meleleh. 맛있어. 로마 클라파
biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kita ke informasi mengenai kejahatan narkotika. Saudara, polisi mengungkap jaringan peredaran narkoba yang disimpan di dalam brankas yang ditanam di salah satu bangunan di Universitas Negeri Makassar. Temuan tempat penyimpanan narkoba dalam kampus Universitas Negeri Makassar merupakan brankas yang ditanam di bawah tanah. Dalam brankas ini ditemukan 4 kg lebih narkoba. Penemuan brankas diketahui dari seorang pemakai yang sebelumnya telah ditangkap. Para pelaku bukan mahasiswa aktif UNM, melainkan pernah berkuliah di UNM. Polisi kini memburu tersangka lainnya yang masih masuk dalam jaringan Rutan Jeneponto dan Lapas Bonek. Seusai mengkonsumsi narkotika sabu, ini sering mereka melakukan itu di kampus UNM Pangkampung. Dan setibanya di kampus, petugas kepolisian menemukan 4 orang sedang mengkonsumsi pesta narkoba, sabu dan ganja. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 tersangka tersebut dan ditemukan barang bukti di lantai di dalam ruangan berupa 7 saset plastik klip ya, berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 4,7010 gram. Perkembangan terkini terkait dengan temuan brankas narkoba di dalam kampus Universitas Negeri Makassar akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Linda Wirawan. Linda, jadi bagaimana awalnya hingga narkoba ini bisa disimpan di dalam kampus UNM? Baik, selamat pagi Pak dan juga saudara. Sebelumnya, ruang tersembunyi yang ditemukan brankas tempat penyimpanan narkoba ini kemudian bisa berhasil diungkap oleh pihak kepolisian karena mendapatkan informasi dari salah satu pemakai. Kemudian setelah ditelusuri, ruang tersembunyi ini berada di samping sekretariat mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Kemudian dari dalam kasus ini, saudara, polisi berhasil menangkap sebanyak 6 orang pelaku yang dari pihak kampus menyatakan bahwa ke-6 orang pelaku ini merupakan alumni dari Universitas Negeri Makassar, sehingga kemudian walaupun bukan mahasiswa aktif tetapi masih memiliki akses keluar masuk dengan mudah di Universitas Negeri Makassar. Dari ke-6 pelaku ini kemudian mereka memiliki peran masing-masing, diantaranya ada yang sebagai kurir, ada sebagai pembantu kurir, juga ada yang bertanggung jawab sebagai pengemas. Setelah itu juga ada yang berperan sebagai pemakai. Kemudian saudara, dari pernyataan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi Mumpuni menyatakan bahwa brankas ini kemudian ditemukan, ditanam di dalam lubang dan juga ditutup oleh segel. Brankas yang ditemukan ini kemudian berukuran panjang 35 cm, sedangkan lebar dan tinggi ini masing-masing berukuran 25 cm. Selain brankas, saudara, polisi juga turut mengamankan barang bukti lainnya, diantaranya yaitu ada telepon genggam, ada juga stiker yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba, dan juga ada buku berisi catatan transaksi narkoba. Dari pihak kampus Universitas Negeri Makassar sendiri tentunya juga menyerahkan pengembangan kasus ini terhadap pihak kepolisian dan juga turut mengamankan seperti itu, mengamankan keamanan kampus dan juga tentunya untuk mengedukasi kepada para mahasiswa terkait dengan bahaya narkoba. Valen. Ya, Linda, ada 6 orang yang ini telah ditangkap polisi. Artinya ada jaringan narkoba yang menaungi para tersangka ini. Baik, Valen dan juga saudara. Untuk saat ini, narkoba diduga berasal dari Malaysia yang dikirim melalui transportasi udara dan diduga akan diedarkan ke wilayah Indonesia bagian timur melalui kota Makassar. Menurut Kapolda Sulawesi Selatan, berdasarkan keterangan dari tersangka, aktivitas mereka ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan baru ditemukan pada tahun ini, di tahun 2023. Sedangkan kemudian saat ini polisi masih menelusuri, mengejar sejumlah tersangka, termasuk bahwa terkait dengan dugaan bahwa
narkoba ini dikendalikan dari rumah tahanan di Kabupaten Jeneponto dan juga lembaga permasyarakatan di Kabupaten Bone. Valen. Baik, hingga saat ini polisi juga masih terus melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait saksi-saksi dan ada kemungkinan juga bahwa tersangka ini bisa bertambah. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan. Saudara, penyebab inflasi di Kota Semarang diantaranya akibat tingginya harga pangan. Salah satunya adalah komoditas bawang merah. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Semarang secara mandiri menanam bawang merah organik untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang bersama Dinas Pertanian Kota Semarang terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Salah satunya dengan menanam bawang merah di wilayah Ngalian, Kota Semarang. Bawang merah jenis Bima ini ditanam secara organik sehingga menghasilkan bawang merah berkualitas baik. Berhasilnya penanaman bawang merah di Ngalian diapresiasi Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Pasalnya dengan menanam bawang merah secara mandiri merupakan salah satu upaya menekan inflasi di Kota Semarang. Tadi sudah dipanen, di dalam satu bedeng itu dihasilkan 26 kilo. Dan tadi kalau dihitung semuanya harganya ini ada sekitar 4.220.000-an, kemudian ongkos produksinya ada sekitar 2 juta, sehingga artinya bahwa dengan menanam sebesar sebedeng seperti itu ini dapat keuntungan 100%. Selain di wilayah Kecamatan Ngalian, penanaman bawang merah akan diperluas ke wilayah-wilayah lain di Kota Semarang. Dengan harapan Kota Semarang dapat memenuhi kebutuhan bawang merah secara mandiri dan menjadi pemasok bagi daerah lainnya di Jawa Tengah. Febriana Mila, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Kami akan kembali dengan informasi mengenai anggaran tahun ini senilai 7, miliar rupiah untuk jalur sepeda di DKI Jakarta yang kemudian menjadi polemik. Anggota DPRD DKI bahkan mengatakan pemanfaatan jalur sepeda di Jakarta tidak sampai 10%. Lebih dari 90% dipakai untuk parkir liar, lawan arah, dan berdagang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air, menelisik butir demi butir fakta. Tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. Mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Ikuti saya, saudara. Ngilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Itu mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat.
Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Selamat pagi saudara, Kompas Bisnis kembali untuk Anda bersama saya Glenny Soktania. Pertamina belum akan menambah daerah pembatasan pembelian Pertalite dengan menggunakan QR Code My Pertamina meskipun anggaran BBM subsidi terancam. Sampai saat ini pembatasan baru dilakukan di 4 daerah. Uji coba pembatasan pembelian Pertalite baru dilakukan di 4 daerah yakni Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Timika. Pertamina mengatakan uji coba selama 1 bulan berjalan lancar. Pelaksanaan baru bisa ditambah ke area lain jika sudah ada aturan resmi dari revisi Perpres 191 tahun 2014 dianggap selesai digarap, saudara. Hingga bulan April, permintaan bahan bakar minyak bersubsidi mencapai 9,7 juta kiloliter. Angka ini masih tergolong aman dari kuota yang telah ditentukan untuk tahun 2023. Pembatasan BBM subsidi bertujuan untuk menekan anggaran subsidi dan menekan dampak emisi terhadap lingkungan. Sambil kita evaluasi bagaimana responnya dari masyarakat. Sejauh ini masih baik-baik saja, artinya masyarakat juga sudah banyak sekarang yang menggunakan QR. Jadi QR Code itu sudah mulai digunakan masyarakat untuk membeli Pertalite. Memang belum ada, istilahnya kita tolak untuk pembelian Pertalite. Artinya masyarakat tetap membeli Pertalite masih bisa, meskipun belum ada QR Code masih kita arahkan untuk mendaftar di My Pertamina gitu ya, supaya nanti mereka mendapatkan QR Code. Jadi kita membiasakan, mensosialisasikan, mengedukasi dulu di 4 lokasi itu. Jadi kita belum berpindah ke uji coba di daerah lain. Secara paralel kami juga masih menunggu revisi Perpres 191 tahun 2014. Kami masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk itu. Masih tentang lingkungan, saudara, aktivitas sosial dan ekonomi yang sudah menyamai sebelum pandemi membuat polusi kembali jadi sorotan. DKI Jakarta kembali menempati posisi pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Memakai data IQ Air, sampai minggu kemarin pencemaran udara Jakarta ada di angka 167 dan masuk dalam kategori tidak sehat. Greenpeace Asia memperkirakan korban jiwa akibat buruknya polusi udara di Jakarta tahun ini mencapai 92 orang, naik dari tahun 2021 sebanyak 81 kematian. Tidak hanya kematian, kerugian materi akibat polusi udara juga mencapai 21 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 300 miliar rupiah. Mayoritas masih abai dengan buruknya kualitas udara karena polusi ini dianggap tak kasat mata. Padahal dalam beberapa pekan terakhir, polusi di Jakarta cukup terlihat seperti kabut dan mendung. Pemda DKI ya terus berbenah, menambah RTH, kita semua yang menanam pohon, di sisi lain mengurangi emisi itu dengan misalnya uji emisi kendaraan dan tentunya peralihan bahan bakar ke kendaraan alternatif juga diusahakan, termasuk juga Transjakarta. Membuat Jakarta lebih rendah polusi, jalur sepeda dibangun di banyak titik. Semangatnya baik, saudara. Ternyata realisasinya ini sulit.
Pemanfaatan jalur sepeda tak sampai 10%. Evaluasi jalur sepeda yang kini menjadi polemik karena banyak dipakai untuk parkir liar, lawan arah sampai dengan jualan. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan juru kamera Muhammad Zamzari sudah ada di salah satu titik jalur sepeda di Jakarta. Selamat pagi Masni. Jadi bagaimana sih sebenarnya persoalannya? Siapa saja yang boleh gunakan jalur sepeda? Kita juga tahu ini anggarannya lumayan besar. Boleh Anda ceritakan soal ini? Jelaskan. Iya, jika kita berbicara mengenai polemik yang terjadi di jalur sepeda di DKI Jakarta ini, memang keefektifanlah yang menjadi permasalahan dari jalur sepeda yang ada di DKI Jakarta ini. Dan dapat kita lihat, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu di mana saya melaporkan ini. Di belakang saya ini merupakan ada jalur sepeda di Jalan Tentara Pelajar Jakarta Barat ini, dan dapat dilihat memang walaupun jalan ini masih terlihat ramai lancar seperti itu, namun digunakan oleh pesepeda motor untuk melewati jalur sepeda yang hanya diperuntukkan untuk pengguna sepeda saja. Dan juga ini merupakan kondisi dari jalur sepeda yang ada di DKI Jakarta ini, selain digunakan oleh pesepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya di jalur sepeda, juga beberapa dari pembatas untuk jalur sepeda ini rusak seperti stikon, seperti sudah ada yang copot, ada yang rusak, dan juga beberapa dari jalur sepeda ini digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, untuk parkir, dan juga sebaiknya apa yang sebaiknya digunakan untuk di jalur sepeda yang digunakan hanya untuk pesepeda, tapi digunakan oleh orang lain yang tidak sebetulnya diperuntukkan untuk jalur sepeda itu sendiri. Dan ini dikeluhkan oleh masyarakat, walaupun dari jalur sepeda ini telah dipasangkan rambu-rambu bahwa hanya diperuntukkan untuk sepeda saja, namun masih digunakan oleh oknum-oknum yang menggunakan untuk parkir, berjualan, dan juga sebagainya. Dari anggaran sebetulnya, anggaran yang disetujui untuk jalur sepeda ini sebetulnya lebih besar dari anggaran yang disetujui oleh anggota DPRD, maksud kami yang disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Dari Gilbert Simbanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta, menyebutkan bahwa mengapa dari anggaran jalur sepeda ini sempat untuk ditolak karena dengan alasan yang tidak efisien digunakan di jalanan yang ada di Jakarta ini. Berikut dari pernyataan dari Gilbert Simbanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta. Kami sendiri juga punya pengamatan tidak ada jalur sepeda yang dimanfaatkan sebenarnya. Artinya jalur itu lebih banyak digunakan oleh sepeda motor daripada digunakan oleh sepeda. Padahal namanya jalur sepeda kan, bukan jalur sepeda motor. Kemudian juga banyak digunakan oleh mobil yang parkir liar. Malah ada jalur sepeda yang kemudian ditempati, diokupasi oleh pedagang. Contohnya yang di depannya Tanah Abang itu sepanjang jalan itu kan digunakan oleh pedagang, dan tidak ada upaya untuk membebaskan jalur itu dari para pedagang. Gitu. Jadi saya tidak tahu berapa persen, tapi kalau saya melihat secara pengamatan sepihak, tidak sampai 10% jalur sepeda itu yang berfungsi dengan biaya yang ratusan miliar. Saya tidak sampai 10%. Artinya kan itu pembangunan yang sia-sia sebenarnya. Selain sudah mengurangi jalur yang untuk mobil, jumlah mobil bertambah, jalur mobil malah dipersempit, jalan malah dipersempit. Kalau akar persoalan kan sudah dari awal. Saya pribadi bersuara bahwa itu tidak ada gunanya dibangun sekarang. Kalau jalur untuk kendaraan publik sudah optimal, jalur sepeda dengan sendirinya akan dibutuhkan. Tetapi tidak ada satupun negara di dunia ini yang membangun jalur sepeda untuk transportasi publik. Itu sekunder. Yang primer adalah yang mampu mengangkut orang dalam jumlah banyak. Kalau kembali pertanyaan tadi, apakah sudah dievaluasi? Belum, karena memang laporan dari Dishub juga belum ada. Apa yang mau kita evaluasi? Tidak akan optimal karena itu kajiannya juga tidak jelas. Kalaupun ada kajian, itu kajian yang dibikin-bikin itu. Nyatanya tidak berhasil kan. Kalau kajiannya benar sejak awal itu juga sudah tidak dibangun.
Gilbert Simanjuntak menyebutkan bahwa jalur sepeda yang dibangun itu tanpa kajian yang matang dan juga menjadi proyek yang sia-sia, di mana pemanfaatan dari jalur sepeda ini yang dimanfaatkan oleh pengendara sepeda sendiri hanya 10% dan 90%-nya dimanfaatkan oleh pengendara lainnya seperti sepeda motor dan juga motor, dan juga digunakan untuk tempat parkir. Dan juga dari rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dan juga dari BPK menyebutkan bahwa dari pengajuan awal anggaran dari jalur sepeda itu sebesar 38 miliar, namun yang disetujui hanya sebesar 7,5 miliar rupiah saja, dengan rincian anggaran yaitu pemeliharaan sebesar 5 miliar rupiah dan juga evaluasi sebesar 2 miliar rupiah dan juga sosialisasi sebesar 500 juta. Dan kita untuk jalur sepeda sendiri itu hanya diperuntukkan untuk sepeda dan juga otopet, skuter, hoverboard dan juga unicycle, dan ini masih menjadi evaluasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan nanti kita akan nantikan bagaimana evaluasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk jalur sepeda ini. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati atas laporan Anda. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi harga bahan pangan di Pandeglang, Banten naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Harga bahan pokok naik di pasar tradisional Kabupaten Pandeglang menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga dipicu pasokan yang kurang saat permintaan naik. Kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah membuat pemasok kesulitan memenuhi permintaan. Harga kebutuhan pokok yang naik diantaranya bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya dijual di harga Rp32.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya.
Kenaikan harga juga terjadi pada telur di atas Rp30.000 per kilogram dan harga ayam potong yang kini berada di harga Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun demikian, harga cabai relatif stabil di kisaran Rp40.000 per kilogram. Saudara, KRI Kakap 811 milik TNI Angkatan Laut menjalankan misi kemanusiaan mengawal rupiah hingga ke 5 pulau di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kapal buatan Jerman ini mengangkut modal penukaran uang senilai 13 miliar rupiah dan paket bantuan sosial yang disalurkan Bank Indonesia. Lantas apa saja tantangan KRI Kakap 811 dalam pelayaran kali ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Garnier Febrian. TNI Angkatan Laut khususnya KRI Kakap 811 menjalankan misi kemanusiaan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menyediakan layanan kas keliling, tempat penukaran uang yang rusak, lusuh, dan juga cacat. Nah, uniknya dalam pelayaran ini KRI Kakap 811 harus membawa uang modal untuk penukaran uang di kas keliling ini sebesar 13 miliar untuk diedarkan di 5 pulau di Sulawesi Tenggara. Penasaran dong gimana pengamanannya dan juga apa saja sih sebenarnya tugas-tugas yang harus dijalankan oleh KRI Kakap 811. Langsung kita tanyakan kepada Komandan KRI Kakap 811 Mayor Laut Yaakob Tri Raharjo. Halo, izin Komandan, apa saja sebenarnya tugas yang harus dijalankan oleh KRI Kakap 811 dalam pelayaran ini? Baik, untuk KRI Kakap dalam kesempatan kas keliling ini kita bertugas untuk mengantarkan dan juga melaksanakan pengamanan dan memastikan bahwa tim dari BI dapat melaksanakan tugasnya untuk mengedarkan uang dan menurunkan uang beserta kegiatan rangkaiannya berjalan dengan baik. Baik, terkait dengan KRI Kakap 811 saja ini, Komandan, apa saja sebenarnya keunggulannya, apa saja fitur-fitur yang sekiranya menarik untuk diberitahu begitu kepada masyarakat? Baik, untuk KRI Kakap 811, dia memiliki keunggulan dan memang didesain khusus untuk negara kepulauan. Antara lain dia punya draft kapal yang cukup rendah sehingga kita bisa mendekat ke pulau-pulau yang terpencil. Selain itu kita juga memiliki fungsi tambahan yaitu SAR sehingga kita memiliki kamar akomodasi yang lebih dari beberapa kapal perang lainnya yang memang sejenis. Jadi kita dari kelebihan akomodasi dan juga mampu untuk menjangkau pulau-pulau yang terpencil. Siap. Untuk umur dari kapal ini sendiri dan keistimewaannya sebenarnya apa sih? Selama dari tahun berapa sebenarnya yang dibuat dan di mana ini kapal ini diproduksi? Jadi KRI Kakap itu dibuat PT PAL di Indonesia bekerjasama dengan Jerman. Masuk ke dalam jajaran Angkatan Laut tahun 1988 dan masuk ke dalam jajaran Satuan Kapal Patroli. Jadi dengan fungsi utama untuk operasi keamanan laut dan tambahannya yaitu untuk search and rescue, evakuasi medis, dan juga untuk raid amfibi. Berarti sudah pernah dioperasikan di seluruh Indonesia atau bagaimana? Untuk operasinya karena ini berada di dalam wilayah Komando Armada EI2, jadi kita beroperasi di wilayah Komando Armada EI2 yaitu Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Namun tidak untuk kemungkinan sesuai dengan penugasan dari pimpinan bisa beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Siap. Terakhir, Komandan, terkait dengan tantangannya sebenarnya apa saja sih yang sudah dijalani, lalu kemudian evaluasinya, dan kira-kira ini kan masih ada satu pulau lagi yang harus kita kunjungi. Dari awal sampai saat ini kira-kira apa saja tantangan yang harus dilewati KRI Kakap 811 sejauh ini? Untuk tantangan yang terberat kita hadapi, yang pertama adalah faktor cuaca. Jadi memang kita tidak bisa melawan alam, apalagi kita harus ke pulau-pulau terpencil dengan fasilitas yang terbatas, baik fasilitas sandar, maka yang tantangan terberat adalah faktor alam. Kita harus memastikan bahwa cuaca itu sangat mendukung. Dan juga sebisa mungkin perencanaan dibuat dari jauh-jauh hari, menyesuaikan dengan kondisi alam pada saat itu. Harapannya, Komandan, boleh? Harapannya kegiatan ini saya harapkan dapat terus berjalan, ya, karena ini memang sudah kesepakatan antara BI dan Indonesia, dan juga ini memang implementasi dari tugas Angkatan Laut yaitu untuk menegakkan kedaulatan bersama juga dengan BI menegakkan kedaulatan dalam bidang rupiah. Saya harapkan ini ke depan dapat terus berlanjut dan bahkan meningkat.
Demikian. Terima kasih Mayor Laut Yakob Triharjo. Itu dia tadi saudara wawancara singkat kami bersama dengan Komandan KRI Kakap 811. Ternyata menjaga kedaulatan ini tidak terbatas pada kekuatan militer saja, tetapi harus memastikan uang rupiah ini bisa beredar hingga pelosok Indonesia. Dan tentunya kita berharap agar sinergi antara TNI Angkatan Laut bersama Bank Indonesia ini terus terjalin agar kedaulatan rupiah ini bisa terus terjaga. Renata Panggalo, Ganiar Febrian, Kompas TV, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Usai jeda kami kembali dengan informasi Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB akan menghadapi sidang dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK pada hari ini. Lukas terjerat suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua. Per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bau kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Capek kurang ion? Stop. Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wingsfood. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Saudara, sidang perdana untuk Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB akan digelar hari ini. Lukas NMB akan menghadapi sidang untuk dakwaan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Berdasarkan data yang dimuat dalam sistem informasi penelusuran perkara di PN Jakarta Pusat, berkas perkara Lukas NMB didaftarkan oleh Jaksa KPK pada Rabu 31 Mei 2023 lalu. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September 2022. Kita segera menyapa jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang kini berada di Pengadilan Tipikor di Jakarta. Triksi, selamat pagi. Sudah dipastikan Lukas NMB akan hadir di dalam persidangan. Jam berapa akan dimulai, Triksi?
Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Terkait dengan kehadiran untuk terdakwa Lukas NMB sendiri, dipastikan memang tidak akan hadir di PN Tipikor Jakarta Pusat sendiri, karena nantinya Lukas NMB ini akan berada di Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan persidangan secara daring. Akan tetapi untuk persidangan di Tipikor Jakarta Pusat sendiri ini akan dilakukan secara terbuka, akan dihadiri oleh jaksa penuntut umum dari KPK, kemudian juga dari pengacara atau penasihat hukum dari terdakwa dan juga majelis hakim begitu. Kami sudah melihat adanya kedatangan dari penasihat hukum Lukas NMB yang tadi juga sudah memberikan beberapa keterangan begitu terkait dengan memang ketidakhadirannya Lukas NMB di tempat ini, karena memang ini adalah permintaan dari jaksa KPK sendiri untuk menggelar persidangan secara terbuka dan juga secara daring begitu. Jadi tidak menghadirkan terdakwa secara langsung di PN Tipikor Jakarta Pusat. Nah, terkait dengan permintaan ini sebenarnya dari pengacara atau penasihat hukum ini mengatakan bahwa Lukas NMB sebenarnya meminta untuk dihadirkan secara langsung. Ada beberapa hal yang ingin diperlihatkan ketika memang Lukas NMB ini bisa datang ke tempat ini atau mengikuti persidangan secara langsung terkait dengan kondisinya. Ini setidaknya yang tadi kami kutip dari penasihat hukum Lukas NMB, yakni OC Kaligis begitu, yang menyampaikan juga bahwa memang untuk kondisinya saat ini dikatakan masih sama seperti sebelumnya, masih dalam keadaan yang tidak baik begitu, tapi ingin meminta hadir. Namun juga yang menjadi pertimbangan adalah jaksa KPK ini juga sudah mempertimbangkan sejumlah hal sehingga memungkinkan untuk dari terdakwa sendiri atau Lukas NMB ini tidak hadir atau mengikuti persidangan secara daring. Itu juga yang sudah disetujui oleh majelis hakim, Bayu dan juga saudara, yang juga kami sudah konfirmasi kepada humas dari Pengadilan Negeri Tipikor ini sendiri. Nah, kalau untuk agendanya nanti memang akan dimulai pukul 10 pagi. Jadi kita akan lihat apakah memang nanti di ruang Prof. Dr. HM Atta Alis ini juga akan dilangsungkan secara tepat waktu pukul 10 pagi dengan agenda pembacaan dakwaan, atau ini merupakan sidang perdana bagi terdakwa Lukas NMB. Seperti yang diketahui memang Lukas NMB ini sendiri merupakan terdakwa atas dugaan suap dan gratifikasi dengan total 46,8 miliar rupiah. Ini setidaknya sudah dilihat dan juga dirangkum oleh KPK yang sudah diterima dari beberapa pihak swasta terkait dengan dana-dana yang diserahkan kepada pihak Lukas NMB. Jadi kita akan nantikan secara langsung dan juga bersama Bayu dan juga saudara seperti apa dakwaan yang dibacakan kepada Lukas NMB pada persidangan hari ini yang rencananya dimulai pukul 10 pagi. Bayu. Baik, Triksi Valencia, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat. Saudara, kita beralih ke politik nasional. Minggu malam, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Blok M, Jakarta. Sebelumnya PDI Perjuangan memang membuka peluang kerjasama dengan Partai Demokrat. Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyebutkan pertemuan kedua Sekjen untuk menindaklanjuti tawaran kerjasama dan pertemuan antara Puan dengan AHY. Yang dibahas itu tentu saja menindaklanjuti tawaran dari Mbak Puan dan Mas Hasto, ya, mengenai kemungkinan dialog atau diskusi antara Mbak Puan dan Mas AHY, ya, bicara mengenai permasalahan bangsa terkini dan rencana strategis ke depannya. Untuk jadwal pertemuan sendiri antara Mbak Puan dan Mas AHY masih diatur, menyesuaikan jadwal keduanya, mana waktu yang pas, ya, kita tunggu saja. Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono merespon positif soal ajakan pertemuan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan AHY sudah siap untuk melakukan pertemuan dan berdialog dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. SBY berharap pertemuan kedua partai ini bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa ke depan. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Puan Maharani bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Pak AHY ada tanggapan nggak, Pak? Yang saya tahu, karena saya tidak menanggapi, yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat
pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Informasi politik nasional lain, Saudara. P3 memastikan bahwa Menparekraf Sandiaga Uno bakal bergabung dengan P3 pekan ini. Mantan kader Gerindra Sandiaga Uno akhirnya memilih P3 sebagai kendaraan politik selanjutnya. Penandatanganan komitmen Sandiaga bergabung dengan P3 akan digelar pada Rabu pekan ini direncanakan. Setelah nanti Sandi resmi bergabung, P3 akan menggelar Rapimnas, yang salah satu pembahasannya adalah menentukan tugas Sandiaga Uno di P3. Itu nanti insya Allah nanti ada ketemu, insya Allah secara resmi ya. Ini akan kita lakukan penandatanganan ya atas komitmen Pak Sandi berjuang bersama Partai Persatuan Pembangunan. Dan kemudian akan segera dalam waktu yang singkat kita selenggarakan rapat pimpinan nasional. Lah nanti di dalam rapat pimpinan nasional itulah yang dimiliki mekanisme Partai Persatuan Pembangunan untuk menentukan bahwa Pak Sandi itu mau kita kasih tugas apa di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Mas Menteri, tadi ada informasi tanggal 14 Mas Menteri sudah masuk P3 kan tadi Pak PLT mengatakan seperti itu. Ya, mohon didoakan dan saya akan berkoordinasi dengan Pak Mardiono. Harapannya semua dilancarkan dan yang kita ingin bangun adalah percepatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, di mana dari data-data terakhir kita punya waktu yang sangat sempit untuk mewujudkan Indonesia maju. Masuk kontestasi Cawapres, Mas Menteri? Ya nanti itu ranahnya Pak Mardiono untuk menyampaikan. Kami masih memiliki beberapa informasi lainnya untuk Anda, Saudara. Setelah jeda, di antaranya Anthony Sinisuka Ginting sukses mempertahankan gelarnya di Singapore Open 2023 dengan menundukkan pebulu tangkis Denmark Anders Antonsen. Usai jeda, kami hadirkan informasi selengkapnya. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Miracles don't just happen. They are made. Make your miracle. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ya, Saudara, kami lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan akan majukah Kaisang Pangarep di pemilihan Wali Kota Depok pada 2024 mendatang. Masih ada Icuk Permana Putra, saya menyebutnya biar mudah jubir PSI, sebetulnya juga Wakil Ketua DPD PSI di Depok, Muhammad Khalid, jubir PKS, dan Ujang Komarudin, analis politik. Kang Ujang, kalau tadi ini saya mau sedikit bicara mengenai Depok. Selamat pagi lah warga Depok dan sekitarnya gitu. Karena Kang Ujang juga orang Depok, saya tahu. Jadi kan selama ini PKS sudah menguasai kota Depok. Catatan-catatannya impresif tadi disebutkan oleh Mas Khalid begitu. Kang Ujang sendiri, Anda melihat ini akan menjadi penting
dengan hadirnya karakter tokoh muda, pembaruan, ini juga menjadi salah satu gebrakan di dalam sebuah pilkada kan. Nah, hal semacam ini mana yang akan dilihat oleh warga Depok terutama ketika nanti pilkada ini? Hampir nggak pernah kayaknya ada nama-nama yang begitu terdengar, nama-nama yang begitu highlight begitu. Kaisang menjadi salah satu warna nih menurut saya. Kalau dia betul-betul serius, Mas Kaisang harus serius ini. Saya bolak-balik nih dari tadi menyampaikan ujaran dari Kang Ujang begitu. Nah, Anda melihatnya ini akan menjadi perhatiankah prestasi dan kemudian tokoh muda pembaruan, walaupun wali kota di setiap tempat pasti juga punya catatan lebih dan kurang, itu pasti. Kang Ujang. Ya, kan begini. Di politik itu ibaratnya Kaisang katakanlah dengan ya calon PKS nanti, ya itu kan seperti bejana yang berbeda. Ya. Jadi katakanlah kalau Kaisang bejana A, PKS ya atau kandidat dari PKS nanti siapapun yang diusung itu bejana B gitu. Nah, ini menentukan artinya ketika misalkan PKS atau calon dari PKS itu bejana B tadi itu berprestasi bagus ya, dianggap sukses dalam memimpin Depok, maka peluang untuk bisa menang juga tinggi. Yeah. Begitu juga sebaliknya, kalau sekarang atau incumbent ya yang gagal ya atau dianggap gagal, mohon maaf, dianggap tidak berprestasi, dianggap tidak sukses, mengecewakan masyarakat Depok begitu. Nah, ini akan menjadi peluang bagi Kaisang dengan bejana yang lain tadi atau bejana B saya sebutkan. Jadi tergantung peluangnya itu tergantung apakah memang PKS mampu menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan sehingga warga Depok itu masih simpatik pada PKS. Nah, kalau itu tidak bisa diraih, kalau itu tidak bisa didapatkan, ya maka kemungkinan yang hadir yang ada adalah yang kecewa. Nah, kekecewaan itu ya kemungkinan besar akan pindah ke bejana B gitu loh. Bejana A, mohon maaf, bejana A yaitu Kaisang ataupun ke kandidat yang lain. Nah, oleh karena itu ya pilihannya tadi sudah disampaikan oleh Bang Holid ya mesti impresif, mesti katakanlah kalau saya bahasanya mesti sukses, mesti berprestasi, ya mesti unggul. Kan ada pembanding sukses atau tidaknya ya kepemimpinan PKS di Depok ini kan harus ada pembanding juga. Misalkan dibandingkan dengan wali kota yang lain apakah bagus atau tidak, dengan daerah lain berprestasi atau tidak. Nah, ini catatan penting yang harus dilakukan oleh PKS kalau memang ingin tetap bertahan, kalau memang masih ingin tetap unggul. Tetapi kalau banyak mengecewakan, masyarakat Depok misalkan banyak susahnya misal gitu ya Bang Holid, ya itu ya suka tidak suka, senang tidak senang akan berbalik arah, akan mencari figur lain yang bisa dianggap memperjuangkan aspirasi masyarakat Depok. Catatan saya sederhana seperti itu Bang Bayu. Ya, oke. Mas Icuk, Anda melihat sosok Kaisang yang akan terus didekati oleh PSI ini akan mampu membuat warga di Depok untuk beralih dari catatan prestasi yang sudah dibuat oleh PKS selama sekian tahun? Sebenarnya begini Mas, aku juga mau mensoroti terkait tadi capaian-capaian ekonomi yang didapat oleh warga Depok, bukan oleh wali kota Depok sebenarnya. Jadi wali kota Depok, kita lihat variabelnya nanti, karena itu harus dibuktikan juga secara ilmiah. Apakah variabel kinerja wali kota Depok mempengaruhi pendapatan warga kota Depok secara ekonomi. Saya rasa kita tahu semua ya, Depok itu kota satelit pendukung kota Jakarta. Dan sebagian besar warga kota Depok bergantung sama Jakarta. Jadi kalau misalnya tadi disebut kemajuan ekonomi yang didapat oleh warga Depok, saya rasa program-program dari wali kota saya rasa nggak ada yang menyentuh ke situ ya. Walaupun dia memang itu menjadi capaian, menjadi suatu prestasi, tapi bukan untuk wali kota aja, tapi warganya mencari bagaimana untuk menghidupi dirinya sendiri. Kita boleh mungkin nanti buka data berapa kesempatan kerja yang dihasilkan oleh teman-teman di kota Depok dan teman-teman yang kerja memang sebagai komuter di Jakarta. Kan itu kita lihat tahu sendiri lah ya, di Depok tuh mayoritas warganya bekerja di luar kota Depok, kan seperti itu.
Jadi kalau tadi dibilang itu adalah suatu prestasi, harusnya jadi catatan deh kayaknya, malahan. Dan kalau misalnya kita lihat juga, pembangunan yang sebagian besar dibangun di Kota Depok, jalan tol yang saat ini ada, itu jalan tol yang merupakan strategi nasional. Terus kemarin juga ada pembangunan jalan dari Wisartika, itu adalah idenya provinsi. Dan itu jadinya catatan kami juga, itu kenapa pembangunan Kota Depok justru diambil oleh pemerintah di tingkat di atasnya gitu. Jadi jadinya berarti kalau dari perlu kami ada tokoh seorang wali kota yang lebih punya bagus inisiatif. atau biarkan saja warga Depok udah bisa jalan sendiri sebetulnya. Ya selama ini kekurangannya hanya inisiatif dan mungkin komunikasi ke bawah jadi kurang gitu. Mungkin itu yang harus menjadi catatan kepada teman-teman PKS. Gitu sih Mas mungkin. Oke. Mas Saya Alif. respon ya. Iya, silakan. Jadi ini pernyataannya absurd ya dari Mas Ucu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini debat-debat pilkadanya udah saya kasih sedikit-sedikit lah ya biar makin kalau seru. logiknya seperti itu tidak tepat karena itu akan menjadi sesat pikir. Karena kalau begitu, kita tidak bisa melakukan indikasi atau membuat measurement atau pengukuran dari kinerja-kinerja kepala daerah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau berpikir seperti Mas Ijo diterapkan ke semuanya, maka kinerja semuanya itu akan diatribusikan ke siapa gitu. Di sini ada leadership ini memiliki namanya span of control atau pengawasan dari level provinsi, pusat, dan kota. Jadi itulah yang harus kita lihat secara objektif. Jadi saya lihat, saya mengakui bahwa ada beberapa catatan, tapi capaian prestasi juga harus diakui. Seperti misalnya pengentasan kemiskinan. Ini saya akan sorot satu indikator saja. Kalau kita survei, apa sih yang paling penting bagi warga? Itu top of mind, itu adalah masalah ekonomi. Once ketika seorang kepala daerah atau pemimpin itu bisa menciptakan pengentasan kemiskinan, maka dia bisa menyelesaikan hampir separuh dari permasalahan dari warganya. Karena top of mind permasalahan di seluruh survei mengatakan itu adalah masalah ekonomi. Nah, Depok ini memiliki banyak program di situ. Salah satunya adalah Kartu Depok Sejahtera. Itu adalah salah satu yang menjadi program pengentasan kemiskinan. Saya pernah ikut juga sebuah konferensi Bank Dunia. Depok itu salah satu program pengentasan kemiskinannya itu menjadi best practices yang ditawarkan menjadi contoh di pertemuan di konferensi tersebut. Salah satunya adalah masalah santunan kematian. Itu adalah one of the best program yang inovatif dan menjadi benchmark di sana. Kemudian bagaimana kita melihat pengentasan pengangguran. Ada program wirausaha baru, ada 5.000 program wirausaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Dan ini adalah program inovatif, kreatif yang baru diterapkan ketika kepemimpinan PKS ini berjalan. Jadi ada dorongan-dorongan program di sini. Kalau disebut autopilot, ya data-data pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ini bisa rusak nih indikator-indikator ini. Kepala daerah dibilang autopilot semua gitu kan, bukan hanya Depok gitu kan. Dan ini tidak seperti itu cara menilainya. Jadi ada indikasi-indikasi yang bisa kita lihat, kita ukur, dan kita bahas secara objektif. Wah ini karena warganya. Kalau begitu ngapain ada pemimpin kalau begitu? Bagaimana kita menilai seorang pemimpin, leadership seorang pemimpin? Ya dari kinerja-kinerja yang bisa diukur. Ini disebut dengan technocratic leadership, kepemimpinan yang bisa diukur secara ilmiah dan rasional. Ada juga kepemimpinan yang diukur secara emosional. Dan ini mungkin bisa kita perdebatkan karena subjektivitas, rasa, atau secara psikologis itu seperti apa. Nah, masalah stunting misalnya. Stunting Depok itu melampaui dari target nasional. Nasional itu targetnya 14%. Depok bisa menurunkan 12,6%. Ini luar biasa loh. Stunting ini, balita yang gagal tumbuh, ini bahaya untuk generasi masa depan. Dan Depok menjadi salah satu kota yang mendapat predikat kota layak anak 5 kali berturut-turut loh. Dan ini mencapai pengentasan untuk stunting itu impresif angkanya, di angka 12,6%, melampaui dari target nasional. Jadi hal-hal semacam ini itu faktual, datanya bisa kita cek dan kita ukur. Yang mengeluarkan adalah Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat ini, Mas Icu, bukan Depok yang mengeluarkan.
Oke, Ini BPS Mas Icuk, data dari pemerintah pusat. Saya mencatat catatan-catatan tadi kan Mas Icuk. Saya kembali lagi nih, siapapun yang diusung oleh PSI untuk melakukan perubahan-perubahan, kan harus berhadapan dengan data-data tersebut. Mas Kaisang kek atau siapa kek yang nanti akan diusung oleh PSI, mungkin bersama partai politik yang lain, kesiapan untuk menghadapi ini semua. Catatan tersebut kan nggak bisa hilang juga dan mungkin harus dihadapi. Nah, kesiapan ini sudah disiapkan bagi seorang Kaisang atau siapapun nanti yang maju untuk menantang PKS di Depok. Mas Icuk? Betul tadi selalu akan dibentrokan ke data-data yang dimiliki oleh pemerintah, yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Seperti tadi yang saya bilang bahwa variabel-variabel itu tuh banyak variabel yang menentukan juga. Apakah, kan pertanyaannya ini bukan asumsi saya bertanya, apakah menurut warga Depok, teman-teman yang di PKS, apakah variabel kinerja Bapak Wali Kota mempengaruhi sangat gitu, mempengaruhi atas capaian-capaian tersebut, atau jangan gitu kan, bisa jadi salah, bisa jadi benar, jangan-jangan kinerja ini ya ternyata kinerja bareng-bareng gitu, nggak hanya kinerja wali kotanya saja begitu. Dalam artian tidak mengecilkan juga bahwa ada kinerja dari Bapak Wali Kota, jelas dong ada tugasnya. Kalau nggak ada kan ngapain kita angkat dia jadi wali kota toh? Kan kalau saat ini ada capaian, ya harusnya ada capaian karena memang tugas beliau untuk menuntaskan kemiskinan tadi yang disebutkan, ya memang tugas beliau. Tapi kami di sini menawarkan alternatif pembaruan. Jika merasa masyarakat Kota Depok membutuhkan perubahan itu, ya nanti kita tunggu saja di Pilkada di 2024. Gitu, Mas. Oke, saya ke Kang Ujang. Mungkin bagian-bagian akhir ya, Kang Ujang, Mas Walid dan juga Mas Icuk. Menarik untuk menunggu siapa yang akan berani menantang petahana di PKS di Depok, ya kan Kang Ujang? Kalaupun itu Kaisang, dia harus sangat siap melawan data-data yang sudah disiapkan oleh PKS sebagai petahana selama sekian lama. Apalagi catatan Kang Ujang, dan juga siapa partai politik yang nanti harus secara resmi, ini kita belum dengar nih, dari PSI pun belum resmi, PDI Perjuangan juga masih, ya kalau perlu daftar dulu katanya, jadi belum tahu kita nih, Mas Kaisang maju dari partai apa, catatan Kang Ujang? Ya, PDIP sudah mengkonfirmasi nantilah katanya setelah pelaksanaan Pilpres dan Pileg gitu kan, karena pilkadanya kan di November katanya. Dan di PDIP kan sudah ada aturan, satu keluarga tidak boleh beda partai. Dan itu pasti akan dipecat, sama seperti kejadian di Maluku gitu kan. Betul. Ya, suami dengan istrinya berbeda maka dipecatlah di PDIP. Nah, oleh karena itu suatu kasus yang nyata, ya makanya kita tunggu nanti komposisi atau dukungan itu muncul dari mana. Saya sih melihat ya kemungkinan kalau Pak Jokowinya, bukan kemungkinan, memang Pak Jokowi kader PDIP, lalu Gibran juga kader PDIP, kelihatannya dorongan arah dukungan itu ya bisa disematkan kepada PDIP. Karena kalau kita berkaca pada pemilu kemarin 2019, komposisi PDIP ada 10 kursi. Sudah bisa mengusung sendiri Kaisang. Sedangkan kalau kita mengusulkan dari PSI hanya 1 kursi, butuh 9 kursi yang lain. Oleh karena itu Gerindra sudah mengatakan kalau Mas Kaisang mau maju katanya ya dengan senang dan gembira akan mendukung. Cuma catatan saya Gerindra ini kan tergantung. Kalau Pak Prabowo-nya maju lalu berhadapan misalkan dengan Ganjar, sedangkan Pak Jokowinya ada di pihak Ganjar, itu menjadi persoalan sendiri. Iya. Tapi PKS sudah sering dikeroyok berapa kursi di DPRD, tapi menang terus. yang terakhir cuma 17 kursi, 2 atau 3 kali lipat, tapi berhasil menang juga, Kang Ujang. Ya, nanti juga kan ada pergeseran-pergeseran dalam konteks politik. Ya kan, sekarang eranya juga era anak muda. Oleh karena itu kemunculan Kaisang ini juga tidak bisa dianggap remeh. Dan ini juga harus dianggap sebagai calon yang kuat. Intinya siapapun yang maju, Kaisang apapun yang lain, itu harus menjadi lawan yang berat bagi PKS. Karena sekali lengah ya kemungkinan bisa kalah. Oleh karena itu saya masih ingat itu bagaimana perdebatan PKS terakhir kali ya Bang Holid berdebat ingin mengusung wali kotanya ataukah ya wakil wali kotanya yang saat ini begitu. Itu sangat lama itu menentukan siapa yang akan diusung. Akhirnya ke wali kotanya yang sekarang.
Nah, artinya di PKS sendiri juga punya tantangan sendiri, baik konteks di internal maupun dalam konteks nanti melawan katakanlah Kaisang ataupun kandidat lain yang dianggap kuat nanti. Nah, catatan saya ya semuanya berbalik kepada masyarakat Depok. Kan ada dua ya. Ya, di kita ini ada kandidat itu sebagai bintang ya katakanlah PKS maupun Kaisang atau yang lain-lain. Lalu juga ada penentu yaitu pemilih. Iya. Warga Depok ya penentunya ini pemilihnya warga Depok. Tadi tingkat kesukaan warga Depok itu juga menentukan. Tingkat prestasi wali kota Depok juga menentukan. Nah, lalu tingkat strategi katakanlah ya, tingkat kecerdasan dan tingkat kalau saya katakan ya, kedekatan ya, kalau saya katakan kedekatan Kaisang nanti juga dengan warga Depok juga menentukan. Bukan hanya dekat, bahkan ya harus menunjukkan kehebatan Kaisang juga menentukan. Oleh karena itu soal nanti apakah kalkulasi partainya yang mendukung siapa ya memang saat ini masih belum jelas. Tapi saya melihatnya kalau konstruksi aturan di PTIP kemungkinan akan didukung oleh PDIP, baru PSI akan membantu mendukung itu. Karena kemarin PDIP marah sekali ketika misalkan PSI mengatakan ya PSI yang pertama mendukung itu nggak bisa. Karena kami keluarga Pak Jokowi dan kami kursi kami lebih banyak begitu. Ya, oke. Menarik melihat Depok dengan munculnya baliho-baliho dari PSI untuk Kaisang. Jadi kita lihat nanti petahana sedikit PKS. Komentar saya. Ya, boleh singkat sedikit, saya kehabisan waktu, Mas Solid. Ya, anak muda sangat penting dalam kepemimpinan. Ya. Tapi anak muda yang memiliki rekam jejak, bukan hanya sekedar privilege karena dia anak seorang presiden. Ya, oke. Dan saya berharap anak muda akan membuat Pilkada Depok kali ini ramai-ramai orang datang ke bilik suara. Itu yang harapan saya. Kang Ujang juga pasti bersama PKS dan juga PSI. Demokrasi kita harus muncul orang-orang muda dengan track record dan keseriusan. Jadi Mas Kaisang harus serius nih majunya. Terima kasih untuk obrolannya. Kang Ujang, Mas Solid dan juga Mas Icu. Terima kasih Mas Bayu, Kang Ujang, Mas Icu. Sehat-sehat semua. Thank you, Mas Ujang, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Perhatian kita yang satu lagi, ini juga cukup penting bagi kita semua. 8 orang di Sintang, Kalimantan Barat meninggal dunia akibat rabies setelah digigit anjing gila. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Sintang sebagai KLB atau kejadian luar biasa untuk rabies. Informasinya sesaat lagi usai jeda.